Pemuda penjual koran rela kehujanan setelah berikan jas hujannya pada seorang pria yang buru-buru. Ternyata baru saja ia menyelamatkan meeting penting dan diberi ini sebagai imbalan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas Jakarta pagi itu bagai sebuah kanvas kelabu yang terbentang lusuh, menyimpan janji hujan di balik awan-awan yang menggumpal rendah. Suara klakson dan deru mesin kendaraan sudah mulai mengisi jalanan. Simfoni biasa ibu kota yang tak pernah absen. Di sebuah sudut yang kerap terlewatkan mata, di bawah naungan halte bus tua yang catnya mengelupas dan besinya berkarat, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Irfan dengan tekun menyusun tumpukan koran di atas lembar terpal plastik biru yang sudah pudar. Setiap lembar koran ia tepuk-tepuk perlahan untuk merapikannya, seolah memberi penghormatan terakhir pada barang dagangannya sebelum berpindah tangan. Napasnya berembun di udara pagi yang lembab dan dingin. Pekerjaan sebagai penjual koran bukanlah impian masa kecilnya. Dulu, di kampung halaman di pinggiran Bekasi, ia bercita-cita menjadi guru. Namun, takdir berkata lain. Kepergian sang ayah 3 tahun silam karena sakit, dan kondisi ibu kandungnya, Sari, yang semakin sering terbaring lemah oleh rematik dan tekanan darah tinggi, memaksa kedua bahunya yang masih muda ini memikul beban mencari nafkah. "Dik, jangan lupa jas hujannya," bisik ibunya tadi pagi saat ia hendak berangkat, suaranya parau. Katanya siang nanti bakal hujan deres. "Iya, Bu," jawab Irfan sambil mencium tangan ibunya. Jas hujan itu, yang berwarna biru tua dan sudah kusam di beberapa bagian, adalah barang paling berharga yang ia miliki selain sepeda ontelnya. Itu adalah peninggalan ayahnya, sebuah tameng dari segala terpaan hujan dan angin yang mengajarkannya arti ketahanan. Sementara itu, di seberang jalan, di balik dinding kaca yang berkilauan dari sebuah gedung pencakar langit bertingkat 30, suasana sama sekali berbeda. Di lantai paling atas, Reno, seorang pria parubaya berusia 45 tahun dengan garis-garis kekhawatiran yang mulai jelas di sudut matanya, berdiri di depan jendela panoramik. Matanya menatap langit yang sama seperti yang dilihat Irfan, tetapi dengan kecemasan yang mendidih di dadanya. Sebagai CEO PT Tekno Maju Cepat, sebuah startup di bidang fintech yang pernah menjadi buah bibir, ia sedang berada di tepi jurang. Performa perusahaan selama 2 kuartal terakhir mengecewakan. Laporan keuangan berwarna merah, dan yang paling mengancam, investor utama mereka, Bu Kartika dari grup Danayanti, sudah menyampaikan ultimatum melalui telepon semalam. "Reno," suara Bu Kartika dingin dan tegas di telepon. "Presentasi besok pagi adalah kesempatan terakhir kami. Saya butuh penjelasan yang sangat jelas, roadmap yang realistis, dan angka-angka yang meyakinkan. Jika tidak..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi nada itu cukup membuat Reno tidak bisa tidur semalaman. "Pak Reno, semua sudah siap di ruang rapat. Tapi, file presentasi final dari tim produk, mereka bilang masih ada revisi terakhir," lapor Dina, asistennya, dengan suara gugup dari balik pintu. "Masih revisi?" Meeting dengan investor penting itu dimulai pukul 9 tepat. "Dina, sekarang sudah pukul 8:20. Reno menahan sakit kepalanya yang berdenyut-denyut. "Sebuah keputusan cepat diambil. Saya ambil sendiri filenya dari laptop saya di rumah. Saya tinggalkan di meja kerja. Kamu suruh tim Itremote dan kirim ke tablet saya sekarang juga. Saya akan langsung ke kantor." Keputusan itu yang membawanya keluar dari lift lobby, tergesa-gesa, pukul 8:45. Hujan rintik-rintik mulai jatuh, membasahi pelataran. Ia melambaikan tangan pada taksi yang lewat. Di dalam taksi, jarinya tak henti-hentinya mengetuk layar tabletnya, menunggu file yang dijanjikan Dina. Jantungnya berdebar kencang mengiringi setiap detik yang berlalu. "Bang, sampai di sini saja, depan gedung merak itu," perintah Reno saat taksi mendekati tujuannya. Ia membayar dengan cepat, hampir tanpa melihat kembalian, dan melompat keluar. Langkahnya terhenti sejenak saat ia menyadari sesuatu yang fatal. Matanya membelalak. "Tidak," gumamnya ngeri. Tablet yang tadi ia pegang erat, ternyata bukan tablet kantornya yang sudah terkoneksi dengan sistem. Itu adalah tablet pribadi anaknya, yang mirip persis. File presentasi penyelamat itu tidak ada di dalamnya. Panik menyergapnya seperti gelombang dingin. Ia menoleh, berharap taksi itu belum pergi,
Tetapi mobil kuning itu sudah menghilang di belokan. Ia terjebak di pinggir jalan, tepat saat rintik-rintik hujan berubah menjadi gerimis yang lebih deras, dan jarak 200 meter ke gedung kantornya tiba-tiba terasa seperti sebuah maraton yang mustahil. Jas Armani abu-abunya yang mahal akan basah kuyup, membuatnya terlihat lusuh dan tidak siap. Sebuah gambaran yang sangat buruk di depan Bu Kartika yang perfeksionis. Dasar bodoh. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Hardiknya pada diri sendiri, sambil menatap arloji mewah di pergelangan tangannya. Waktu terus menyusut. Di seberang jalan, dari balik tumpukan korannya, Irfan mengamati pria berjas rapi itu. Ia melihat raut wajah panik, gerakan tubuh yang frustasi, dan tatapan kosong ke arah hujan. Sesuatu di dalam hatinya tersentak. Ia teringat sebuah pagi, bertahun-tahun lalu, ketika ayahnya, seorang buruh serabutan, juga terjebak hujan tanpa jas. Seorang nenek penjual gorengan memberinya payung plastik usang. "Nak," kata ayahnya malam itu, "dunia ini keras, tapi jangan pernah biarkan hatimu ikut mengeras. Tolonglah orang lain, meski kau sendiri kesusahan. Rezeki yang kita beri akan kembali lewat jalan yang tak terduga." Kata-kata itu bergema di kepalanya. Tanpa pikir panjang lagi, ia meraih jas hujan biru tua peninggalan ayahnya yang terlipat rapi di sampingnya. Ia berlari kecil menyeberangi jalan yang basah, menghindari cipratan air dari roda mobil yang melintas. "Pak!" seru Irfan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan dan lalu lintas. "Pak, pakai ini saja." Reno terkejut, menoleh ke arah sumber suara. Di hadapannya berdiri seorang pemuda kurus dengan baju kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Rambut ikalnya mulai basah. Di tangannya, terbentang jas hujan kumal berwarna biru. "Lalu kamu?" tanya Reno, bingung. Matanya berpindah dari jas hujan ke wajah polos dan mata jernih pemuda itu. "Saya nggak apa-apa, Pak. Saya bisa tunggu di bawah halte sampai reda," jawab Irfan sambil menyodorkan jas hujan itu lebih dekat. Senyumnya sederhana, tanpa beban. "Bapak kayaknya lagi buru-buru penting." Reno terdiam sejenak. Rasa ego sebagai seorang eksekutif bertarung dengan rasa keputusasaan. Ia melihat jam lagi. Pukul 8.52. Tidak ada waktu. Air hujan mulai menembus jas mahalnya. Terasa dingin di bahu. "Terima kasih, Nak. Saya sungguh berhutang budi. Akan saya kembalikan nanti," ucap Reno dengan tulus, mengambil jas hujan itu dan segera mengenakannya. Bau kapur barus dan kain tua menyergap hidungnya, tapi saat itu terasa seperti aroma penolong. Tanpa berkata lagi, ia mengangguk pendek pada Irfan dan segera berlari kecil menyusuri trotoar. Jas hujan biru yang kebesaran itu berkibar-kibar di belakangnya seperti bendera tanda darurat. Irfan bergegas kembali ke bawah naungan halte. Bajunya sudah basah di bagian bahu dan punggung. Ia menggigil sedikit, tetapi di hatinya ada kehangatan aneh. Ia melihat sosok Reno yang semakin menjauh, menyusuri jalanan yang basah, menuju sebuah dunia yang sama sekali asing baginya. Ia lalu menata kembali koran-korannya yang mulai terkena cipratan air, berharap hujan ini cepat berlalu sehingga ia bisa kembali menjajakan harapan-harapan dari tinta koran kepada orang-orang yang lalu lalang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan sederhananya itu baru saja mengubah haluan dua takdir yang berbeda, dan memulai sebuah rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar dari sekedar jas hujan yang dipinjamkan. Kaki Reno melangkah cepat, hampir berlari, di atas trotoar yang licin oleh genangan air hujan. Jas hujan biru tua yang ia kenakan terasa berat dan kaku, menghambat gerakannya. Desahan napasnya membentuk kabut putih di udara lembab, bercampur dengan gerimis yang masih turun. Di dalam kepalanya, hanya ada satu mantra yang berulang, "File presentasi." Harus dapat file itu. Suara hujan yang menghantam plastik jas hujan menciptakan irama panik yang memekakkan telinga. Ia merogoh sakunya. Jari-jarinya yang dingin mencoba mencengkeram ponselnya yang licin. "Dina," ucapnya hampir terengah. Begitu sambungan telepon tersambung. Suaranya parau oleh kepanikan dan napas yang tersengal. "Filenya sudah dikirim ke tablet yang mana?" "Pak Reno, saya baru saja kirim ke tablet yang terdaftar di sistem, yang nomor seri akhirnya 5G7. Jawab Dina di seberang sana, suaranya juga tegang. "Tim IT bilang harus yang itu karena keamanan." "Kenapa, Pak?" Reno berhenti sejenak di bawah atap toko, dadanya naik turun.
Hujan menciptakan tirai air di hadapannya. Itu tablet anak saya, Dina. Bukan yang kantor. Yang kantor tertinggal di meja rumah. Teriaknya, frustrasi meluap. Ia menatap ponselnya seolah alat itulah biang keladi. Kamu punya salinan filenya di laptop kamu? Anything. Diam sejenak di telepon, lalu suara Dina yang bergetar menjawab. Saya cuma punya versi 2 hari yang lalu, Pak. Yang dari tim produk belum saya terima, karena mereka bilang masih finalisasi. Versi lama itu belum ada data kuartal terbaru dan analisis kompetitor yang diminta Bu Kartika. Reno menutup mata, menahan gejolak keputusasaan yang mendidih di tenggorokannya. Versi lama berarti kematian. Bu Kartika terkenal dengan detailnya. Ia akan langsung mencium ketidaksiapan mereka. Tidak bisa. Itu tidak bisa dipakai. Gumamnya lebih pada dirinya sendiri. Pikirannya berpacu. Oke. Dengar. Dina. Kamu hubungi langsung Bayu, kepala tim produk. Suruh dia kirim file final itu sekarang juga, by any means necessary, ke email pribadi saya. 10. Kamu akses email saya dari komputer kantor, download, dan siapkan di ruang rapat. Flash drive, laptop cadangan, whatever. Pukul 9:05. Saya harus ada di sana dengan file itu sudah terbuka di proyektor. Clear. Clear, Pak? Jawab Dina. Suaranya sekarang lebih mantap, terpacu oleh perintah yang tegas. Reno memutuskan sambungan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang seperti genderang perang. Melalui air hujan yang mengalir di tepi jas hujan, ia melihat gedung kantornya semakin dekat. Hanya 100 meter lagi. Namun, 100 meter itu terasa seperti jarak antara keselamatan dan kehancuran. Ia mengumpulkan sisa tenaga, mengabaikan kaki yang mulai pegal dan rasa lembab yang tidak nyaman di dalam pakaiannya. Jas Armaninya pasti rusak, pikirnya sekilas, tapi itu urusan nanti. Saat ini, satu-satunya misi adalah sampai ke ruang rapat dengan sesuatu, apapun, yang bisa disajikan. Tiba-tiba, langkahnya terhuyung. Sol sepatu kulit mahalnya yang licin kehilangan traksi di atas ubin trotoar yang basah. Tubuhnya oleng, tangan meraih udara kosong. Dengan susah payah, ia berhasil menahan diri agar tidak terjatuh sepenuhnya, tetapi lututnya terantuk keras pada permukaan trotoar. Rasa sakit yang tajam menyambar, membuatnya mendesis. Sial, umpatnya kesakitan, berusaha bangkit. Celana panjangnya yang basah kini ternoda lumpur. Ia melihat lututnya, tidak ada luka terbuka, tapi pasti akan bengkak nanti. Ia menggerutu, rasa malu dan marah pada diri sendiri memuncak. Di sinikah ujungnya? Seorang CEO terpandang, berlutut di trotoar yang kotor, mengenakan jas hujan pinjaman dari seorang penjual koran, dengan presentasi penyelamat yang masih mengambang di dunia maya. Gambaran itu hampir membuatnya tertawa getir. Dasar kau, Reno. Dasar ceroboh. Geramnya pada diri sendiri, sambil berusaha berdiri kembali dan melanjutkan langkah, sekarang dengan sedikit pincang. Saat ia mendekati plaza gedung, seorang satpam muda yang mengenakan jas hujan kuning terang menyorongkan payung besar. Pak Reno, apa Bapak baik-baik saja? Tanya satpam itu. Matanya melirik ke jas hujan biru lusuh yang dikenakan bosnya dengan heran. Baik, baik. Hanya terpeleset. Jawab Reno singkat, menolak payung dengan gelengan kepala. Ia tidak punya waktu untuk formalitas. Meeting di lantai 30. Ya. Iya, Pak. Bu Kartika dan rombongan sudah sampai 10 menit yang lalu. Mereka sudah diantar ke ruang rapat. Reno mengangguk. Wajahnya pucat. Ia mendorong pintu kaca putar dengan kekuatan penuh, memasuki lobi yang hangat dan kering. Kesan mewah dengan marmer dan tanaman hias langsung kontras dengan penampilannya yang basah, kotor, dan pincang. Beberapa karyawan yang sedang lalu lalang di lobi mencoba menyembunyikan pandangan heran mereka. Reno mengabaikan mereka semua. Matanya tertuju pada bang lift di seberang lobi. Dengan setiap langkah yang menyakitkan, ia berjalan menuju lift. Jari-jarinya menekan tombol naik dengan keras. Sambil menunggu, ia membuka ponselnya lagi. Satu notifikasi email baru. Dari Bayu. Subjek. File final presentasi, urgent. Napas yang selama ini tertahan, sedikit terlepas.
Terima kasih Tuhan, bisiknya. Lift terbuka dengan suara ding yang lembut. Ia masuk, sendirian. Saat pintu menutup, ia melepas tudung jas hujan biru itu dan melihat bayangannya di dinding lift yang mengilap. Penampilannya menyedihkan. Rambas basah, wajah lelah, celana kotor, dan jas hujan pinjaman yang seperti menyoroti keterpurukannya. Tapi di matanya, sekarang ada sedikit cahaya. File itu sudah ada. Ia harus percaya Dina bisa menyiapkan segalanya. Lift naik dengan cepat. Reno menutup mata, berusaha menyusun kembali mentalnya yang buyar. Ia mengingat-ingat poin-poin penting presentasi, data-data kunci yang harus ditekankan, jawaban untuk pertanyaan sulit yang mungkin dilontarkan Bu Kartika. Kekacauan tadi pagi harus dikunci rapat-rapat di balik persona seorang pemimpin yang percaya diri dan memegang kendali. Ding, lantai 30. Pintu lift terbuka. Di depannya, koridor yang sunyi menuju ruang rapat utama. Reno menarik napas terakhir dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya. Rasa sakit di lutut, kedinginan, dan kecemasan. Ia dorong ke sudut paling dalam. Ia melepaskan jas hujan biru itu, melipatnya secara kasar, dan meletakkannya di atas sebuah meja konsol dekat pintu ruang rapat. Jas Armani basah di baliknya terlihat, tapi ia tidak bisa memperdulikannya lagi. Ia merapikan dasinya, mengusap wajahnya dengan cepat, lalu mendorong daun pintu ruang rapat yang berat. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Di ujung meja panjang, duduk Bu Kartika, seorang wanita separuh baya dengan sanggul rapi dan kacamata berlensa tipis, memandangnya dengan sorotan mata yang analitis dan dingin. Di sebelahnya, staf-stafnya. Di sisi lain, tim manajemen Reno, termasuk Dina yang berdiri dekat proyektor, wajahnya lega sekaligus tegang. Permisi, Bu Kartika, hadirin sekalian, mohon maaf atas keterlambatan saya. Ucap Reno, suaranya sekarang sudah rata dan penuh wibawa, seolah-olah larinya tadi di tengah hujan dan lututnya yang sakit tidak pernah terjadi. Ada sedikit kendala teknis di perjalanan yang telah terselesaikan. Bu Kartika mengangguk pelan, tidak tersenyum. Kami sudah mulai khawatir, Pak Reno. Waktu adalah uang, seperti kata orang. Saya sangat menyadarinya, Bu. Mari kita langsung mulai, jawab Reno, mengambil tempat duduk di kepala meja yang lain. Matanya berpindah ke Dina, memberikan anggukan halus. Dina membalas dengan anggukan mantap dan menyalakan proyektor. Di layar putih besar, logo perusahaan muncul, diikuti oleh slide pertama presentasi. Masa depan fintech, strategi pemulihan ekspansi PT. Tekno maju cepat. Reno menarik napas, memulai presentasi. Suaranya terdengar percaya diri, meyakinkan. Tapi di benaknya, selain data-data dan grafik, melintas sebuah bayangan. Seorang pemuda penjual koran dengan senyum tulus, berdiri basah di bawah halte, dan jas hujan biru tua yang kini tergantung lembab di meja konsol di luar. Hutang budi itu, pikirnya sekilas, harus dibayar. Tapi untuk saat ini, pertempuran lain harus dimenangkan terlebih dahulu. Kembali ke halte tua tempat segalanya bermula. Suasana sepi hanya diisi oleh dentingan air hujan yang tak henti-hentinya menghantam atap seng yang sudah bolong di beberapa bagian. Irfan berdiri merapat ke dinding halte yang lembab, berusaha mencari sudut yang paling kering. Rasa dingin mulai merayap dari ujung jari kakinya yang basah, naik melalui betis, dan akhirnya menggigilkan seluruh tubuhnya. Ia memeluk diri, menggosok-gosok lengannya yang hanya ditutupi kaos oblong tipis. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat sosok samar berjas hujan biru miliknya yang semakin mengecil, hilang tertelan oleh tirai hujan dan kerumunan payung-payung yang lalu lalang di depan gedung-gedung megah. Dasar lelet, Fan, gumamnya pada diri sendiri, namun tanpa sedikit pun penyesalan di hati. Matanya yang berwarna coklat tua itu, memandang rendah tumpukan koran yang sebagian sudutnya sudah basah dan mulai melengkung. Koran yang basah nggak akan laku. Besok harus jual sambil dikipas-kipas dulu nih. Bayangan ayahnya, Pak Darso, muncul kembali dalam ingatannya. Bukan sebagai gambar statis, tetapi sebagai sebuah memori hidup yang hangat. Ia melihat dirinya yang masih kecil, duduk di teras rumah petak mereka di Bekasi, mendengarkan ayahnya bercerita usai pulang kerja serabutan. Fan, kata ayahnya suatu malam, suaranya berat tetapi penuh ketulusan. Wajahnya yang keriput oleh terik matahari dan kesulitan hidup tersinari cahaya lampu minyak.
Bapak hari ini hampir aja jatuh dari becak yang Bapak dorong. Jalanan licin. Tahu nggak siapa yang nolongin? Irfan kecil menggeleng. Matanya membulat. Seorang bapak-bapak yang naik motor. Beliau sendiri juga kehujanan. Tapi begitu lihat Bapak kesulitan, dia berhenti, turun, dan bantuin Bapak angkat beban yang jatuh. Padahal jas hujannya cuma satu, dan dia juga buru-buru kayaknya. Terus dia basah-basahan. Yah? Tanya Irfan penasaran. Iya, dia basah. Tapi pas Bapak mau kasih duit buat beli kopi, dia nolak. Cuma senyum dan bilang. Ayahnya berhenti sejenak, menatap mata anaknya. Bilang, tolonglah orang lain, meski kau sendiri kesusahan. Rezeki yang kita beri, akan kembali lewat jalan yang tak terduga. Kalimat itu tergores dalam di hati Irfan. Saat itu ia belum sepenuhnya paham, tetapi kini, saat ia sendiri yang berdiri kehujanan setelah memberikan satu-satunya pelindung, rasanya ia baru mengerti 1/10 dari maknanya. Ada rasa pedih. Iya, korannya rusak, badannya dingin, dan ia mungkin akan pulang dengan kantong yang hampir kosong hari ini. Tapi ada juga kelegaan aneh, sebuah kepuasan kecil di sudut hatinya, bahwa ia tidak hanya diam melihat orang lain dalam kesulitan. Semoga Bapak tadi urusannya beres. Bisiknya pada angin yang berhembus dingin membawa percikan hujan. Seorang tukang ojek payung melintas di depannya, menawarkan jas hujan plastik baru dengan harga 10.000. Irfan hanya geleng kepala sambil tersenyum kecut. Nggak punya, Bang. Lagian hujan juga sebentar lagi reda. Tukang ojek itu mengangkat bahu dan melanjutkan langkah. Irfan kembali pada pikirannya. Ia membayangkan bagaimana ibunya, Sari, akan memarahinya dengan lembut nanti. Irfan, kamu ini, jas hujan satu-satunya kok dipinjemin ke orang gak kenal. Sekarang gimana? Kamu kedinginan, terus sakit, kan repot. Ia sudah menyiapkan jawabannya. Tapi, Bu, ayah dulu juga pernah dibantuin orang seperti itu. Ia yakin kalimat itu akan membuat ibunya diam. Matanya berkaca-kaca mengenang suaminya. Waktu berlahan. Hujan tak kunjung reda, malah semakin deras. Irfan mulai benar-benar menggigil. Gigi gemeretak. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaga, ia memindahkan tumpukan koran yang masih kering ke dalam tas plastik besar yang ia bawa, lalu membuka beberapa koran yang sudah basah dan meletakkannya di atas terpal yang membentang, berharap angin yang berhembus bisa mengeringkannya sedikit. Pekerjaan ini memberikannya kehangatan semu dari aktivitas. Tiba-tiba, sebuah mobil box kecil berwarna putih berhenti di pinggir jalan tepat di depan halte. Jendela sampingnya terturun, dan seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah melongo. Nak, jual korannya? Panggil wanita itu. Iya, Bu. Mau yang mana? Sahut Irfan, segera menghampiri. Harapannya sedikit bangkit. Yang Kompas sama Pos Kota aja. Satu-satu. Wanita itu membayar dengan uang pas. Saat Irfan menyerahkan koran, wanita itu memperhatikan keadaan Irfan yang basah dan menggigil. Loh, kok basah gitu? Payungnya hilang. Irfan tersenyum getir. Bukan, Bu. Jas hujan saya. Saya pinjamin ke orang lain tadi yang kebetulan kepepet. Wanita itu terdiam sejenak, memandang Irfan dengan ekspresi yang takjub dan sedikit tak percaya. Di zaman sekarang, tindakan seperti itu langka. Kamu baik sekali, Nak. Tapi jangan sampai sakit. Ini, ia merogoh dompetnya lagi dan mengulurkan selembar 20 ribuan. Buat beli minuman hangat. Terima kasih ya. Wah, nggak usah, Bu. Uangnya sudah pas ini, tolak Irfan dengan sopan, meski matanya refleks melihat uang itu. Terima kasih sudah jujur. Tapi ini ibu kasih, sebagai hadiah karena kamu sudah menolong orang. Terimalah. Wanita itu meletakkan uang itu di atas tumpukan koran yang dipegang Irfan sebelum ia menolak lagi, lalu tersenyum dan mengangkat jendela mobilnya. Mobil itu pun melaju perlahan. Irfan berdiri terpaku, memandangi 2 lembar uang merah di tangannya. Rasa dingin di tubuhnya seakan teredam oleh kehangatan yang tiba-tiba menjalar di dadanya. Uang 20.000 itu mungkin tidak banyak bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Irfan, itu adalah rezeki yang bisa membeli bubur hangat untuk ibunya dan kopi untuk dirinya.
Kata-kata ayahnya bergema lagi, lewat jalan yang tak terduga. Jalan pertamanya adalah bantuan spontan dari seorang ibu yang hanya lewat. Ia menyimpan uang itu dengan hati-hati di saku celana yang dalam. Hujan mulai menunjukkan tanda-tanda akan reda. Gerimisnya semakin lemah. Irfan melihat ke arah gedung tempat pria tadi berlari. Ia penasaran. Siapa gerangan pria itu? Apa urusannya begitu penting sampai rela menerima jas hujan dari orang asing? Apakah jas hujan biru tuanya sudah membantu? Pertanyaan-pertanyaan itu mengisi pikirannya, mengalihkan perhatian dari dingin yang masih menyergap. Akhirnya, hujan benar-benar berhenti. Matahari berusaha menembus awan yang masih kelabu. Irfan segera membereskan semua korannya, yang basah dan yang kering. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Badannya mulai terasa tidak enak, tenggorokannya gatal. Saat ia sedang mengikat tali tas plastik besar berisi koran basah, sebuah sepeda motor mendekat dan berhenti. "Fan, dari tadi nungguin hujan reda ya?" Sapar tetangganya, Bowo, yang bekerja sebagai kurir. "Iya, Bang. Jas hujan dipinjemin orang," jawab Irfan sambil mengangkat bahu. "Wah, mental baja lu. Sini, bawa koran basahnya naik di motor. Aku antrin sampai depan rumah lu. Kan searah." Tawaran itu adalah jalan tak terduga kedua hari itu. Dengan bantuan Bowo, perjalanan pulang yang biasanya melelahkan dengan menenteng tas berat menjadi lebih ringan. Di atas motor, angin sore yang masih dingin menerpa, tetapi Irfan merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari ini, meski jas hujannya hilang dan ia kehujanan, dunia sepertinya membalas kebaikan kecilnya dengan cara-cara sederhana. Ia belum tahu bahwa balasan terbesar yang akan mengubah seluruh hidupnya sedang dipersiapkan di lantai 30 gedung pencakar langit itu oleh seorang pria yang baru saja menyelesaikan presentasi penuh keringat dingin dengan jas Armani basah dan hutang budi yang besar terpatri di ingatannya. Suasana di dalam ruang rapat lantai 30 terasa bagai ruang hampa yang terisi oleh tekanan tak kasat mata. Udara dingin dari AC bersiul pelan. Namun di kulit Reno terasa seperti semburan angin Arktik yang memperparah kedinginannya. Jas Armani basahnya menempel tidak nyaman di kulit, mengirimkan rasa lembab yang menggelikan ke seluruh tubuhnya. Namun, semua ketidaknyamanan fisik itu ia kunci rapat-rapat di balik sebuah topeng ketenangan yang nyaris sempurna. Di hadapannya, Bu Kartika duduk tegak, kedua tangannya terkatup di atas meja kayu mahoni yang berkilau. Cahaya dari proyektor menerpa lensa kacamatanya, menyembunyikan ekspresi matanya yang terkenal tajam. "Jadi, Pak Reno," buka Bu Kartika, suaranya datar seperti penggaris besi. "Kami telah menunggu. Mari kita mulai dengan pembahasan performa kuartal terakhir. Angka-angka di laporan yang kami terima." Ia menjeda, mencari kata yang tepat, menantang untuk dipahami. Terutama dalam hal burn rate dan proyeksi pertumbuhan pengguna aktif. Reno mengangguk, mengambil remote presenter dari atas meja. Jarinya terasa dingin dan kaku. "Tentu, Bu Kartika. Izinkan saya menjelaskan konteksnya terlebih dahulu." Ia menekan tombol, slide berganti menampilkan grafik penurunan. Suaranya, meski sedikit serak di awal, mulai mengalir dengan ritme yang terukur. Yang kita lihat di sini adalah dampak langsung dari perubahan kebijakan platform digital besar-besaran awal tahun ini, yang memengaruhi user acquisition cost kita secara signifikan. Namun, tekanannya berubah, menjadi lebih optimis. Di balik penurunan ini, tersembunyi sebuah peluang. Dina, yang berdiri di sudut dekat proyektor, menarik napas lega. Reno berhasil mengalihkan pembicaraan dari kegagalan menuju narasi pemulihan. Presentasi berlanjut. Reno membahas strategi pivot perusahaan ke segmen microfinancing untuk UMKM, sebuah pasar yang masih jarang tersentuh dengan baik. Data dan grafik mengalir, tetapi ada satu hal yang aneh. Di tengah-tengah presentasi tentang analisis kompetitor, tiba-tiba layar proyektor menjadi kosong, hanya menampilkan ikon loading yang berputar-putar. Jantung Reno berdetak kencang. "Jangan sekarang. Jangan." Bu Kartika mengangkat alisnya. "Masalah teknis, Pak Reno." "Tampaknya demikian, Bu. Mohon maaf," jawab Reno sambil melirik Dina yang panik. Dina berbisik cepat pada salah satu staf IT yang ikut duduk di belakang. Suasana mulai kembali tegang.
Di saat keheningan yang canggung itu, Reno meletakkan remote presenternya. Pikirannya bekerja cepat. Ia ingat tablet pribadi anaknya yang masih ada di sakunya. Basah. Ia ingat jas hujan biru yang menyelamatkannya. Ia ingat wajah polos pemuda penjual koran itu. Sebuah naluri muncul. "Ibu Kartika, hadirin sekalian," ucap Reno tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaranya lebih rendah, lebih personal. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk berbagi sesuatu di luar Slide. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang masih basah oleh hujan. Sebelum meeting ini dimulai, saya mengalami sebuah insiden kecil. Saya lupa membawa perangkat penting, terjebak hujan, dan hampir saja datang ke hadapan ibu dalam keadaan yang kurang pantas. Para audiens tampak penasaran. Bu Kartika menyilangkan tangannya, menunggu. Di tengah kepanikan itu, seorang pemuda penjual koran, yang juga kehujanan, melihat saya. Dan tanpa pikir panjang, dengan kebaikan hati yang tulus, ia memberikan satu-satunya jas hujan yang ia miliki pada saya, seorang asing. Reno menoleh, menatap langsung pada Bu Kartika. Jas hujan biru tua yang lusuh itu bukan sekadar plastik. Itu adalah tamengnya dari dinginnya jalanan. Tapi ia memberikannya begitu saja. Diam sejenak mengisi ruangan. Cerita yang tak terduga ini mencuri perhatian. Saat saya berlari ke sini dengan jas hujan itu, lanjut Reno, suaranya bergetar halus oleh emosi yang tulus. Saya berpikir, bisnis kita, teknologi kita, seringkali begitu abstrak. Kita bicara tentang data, algoritma, market share. Tapi di luar sana, ada manusia dengan ketulusan dan keberanian untuk berbagi di tengah kekurangannya sendiri. Young man. Ia berhenti, mencari kata. He didn't have much, but he gave everything he had at that moment, dan itu menyelamatkan pertemuan kita hari ini. Ia berjalan kembali ke meja. Mengapa saya bercerita ini? Karena pivot strategi kita ke sektor UMKM bukan hanya tentang angka. Ini tentang menyentuh kehidupan nyata, tentang membangun ekosistem yang memberdayakan orang-orang seperti pemuda tadi, yang mungkin punya warung kecil, bengkel, atau lapak. Teknologi kita harus menjadi jas hujan bagi mereka di tengah badai ekonomi. Bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menjadi solusi yang manusiawi. Bu Kartika terdiam lama. Tatapannya yang biasa dingin, kini mencair, menunjukkan pertimbangan yang dalam. Staf-stafnya saling pandang. Tim Reno terpana. Mereka belum pernah melihat bos mereka berbicara dengan ketulusan seperti ini. "Filenya sudah bisa, Pak," bisik Dina lirih dari sudut ruangan. Slide analisis kompetitor kembali muncul di layar. Reno mengangguk pada Dina, lalu kembali menatap Bu Kartika. "Data teknisnya sudah kembali, Bu. Tapi inti dari presentasi saya mungkin sudah tersampaikan. Kita bisa membangun teknologi yang canggih, tetapi jika kita kehilangan human connection, kita hanya akan menjadi angka-angka lain yang tenggelam. Saya percaya, dengan fokus pada nilai kemanusiaan dan solusi real, kita tidak hanya akan pulih, tetapi akan tumbuh dengan cara yang berkelanjutan dan bermakna." Bu Kartika akhirnya berbicara. Suaranya lebih lembut. Sebuah analogi yang menarik, Pak Reno. Dan sebuah pengingat yang baik. Ia menatap Reno dengan pandangan baru. "Saya berinvestasi pada bisnis, tetapi juga pada karakter pemimpinnya. Kemampuan Anda untuk melihat pelajaran dari interaksi sekecil itu berbicara banyak." Ia kemudian melihat ke Slide yang penuh data. "Saya ingin mendengar lebih detail tentang implementasi strategi UMKM ini, terutama mekanisme risk assessment dan financial literacy untuk segmen tersebut." Reno tahu, titik balik telah tercapai. Pertanyaan Bu Kartika sekarang berfokus pada bagaimana, bukan mengapa gagal. Meeting yang awalnya adalah pengadilan, berubah menjadi sesi brainstorming yang intens. Reno dan timnya menjawab dengan antusias. Data mengalir lancar, diskusi menjadi hidup. 1 jam kemudian, Bu Kartika berdiri, memberikan sinyal bahwa meeting telah usai. Ia menjabat tangan Reno. "Presentasi yang meyakinkan, Pak Reno. Baik dari sisi data maupun visinya. Kami akan mempertimbangkan untuk melanjutkan dukungan.
dengan beberapa catatan perbaikan yang akan kami sampaikan secara resmi. Well done. Terima kasih, Bu Kartika. Itu kabar yang sangat menggembirakan, jawab Reno, rasa lega yang luar biasa menyapu semua ketegangan. Setelah Bu Kartika dan rombongannya pergi, ruang rapat menjadi sunyi. Reno berdiri sendirian di tengah ruangan, menatap kota di balik jendela. Tubuhnya terasa lelah sekali, namun jiwa terasa ringan. Ia teringat janjinya. Dina, panggilnya. Suaranya parau. Ya, Pak. Dina menghampiri, masih membawa laptop. Ada tugas penting. Carikan pemuda penjual koran tadi, yang memberikan saya jas hujan biru di halte dekat sini. Saya harus menemuinya. Sekarang. Dina, dengan energi yang masih tersisa dari ketegangan meeting, segera beraksi. Ia mengerti bahwa nada suara Reno bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah perintah yang didasari oleh keharusan moral. Tanpa banyak tanya, ia melesat keluar ruang rapat, meninggalkan Reno yang masih berdiri terpaku di depan jendela, menatap ceceran air hujan yang masih menempel di kaca. Di luar, di meja konsol dekat pintu, jas hujan biru tua itu masih tergeletak lembab, mengingatkannya pada hutang budi yang belum terbayar. Reno berbalik, matanya menatap benda itu. Ia berjalan mendekat, mengambilnya dengan hati-hati. Kainnya kasar, terasa tipis dan rapuh. Ia membayangkan betapa seringnya jas hujan ini melindungi pemiliknya dari terik matahari dan hujan ibu kota. Tanpa jas hujan ini, mungkin dirinya saat ini sedang menjelaskan kegagalan kepada Bu Kartika. Ia melipatnya dengan rapi, meski kain yang basah sulit diatur. Tindakannya penuh penghormatan. Di lantai dasar, Dina mendekati pos satpam. Bang, tadi pagi ada penjual koran di halte depan, yang biasanya mangkuk di sana? Tanyanya pada satpam yang sedang bertugas. Satpam itu, seorang bapak setengah baya bernama Pak Joko, mengangguk. Oh, Irfan itu? Iya, Neng. Tapi tadi pas hujan deras, kayaknya dia pulang lebih awal. Korannya aja masih ada yang basah tergeletak di situ. Kenapa? Neng, dia ada masalah. Ia menolong Pak Reno tadi pagi. Pak Reno mau ketemu dan mengembalikan jas hujan ini. Jelas Dina sambil menunjukkan jas hujan biru yang sudah dilipat Reno. Kamu tahu alamatnya tidak, Bang? Pak Joko menggaruk-garuk kepala. Wah, alamat persisnya nggak tahu. Tapi dia sering cerita kalau tinggal di kampung deret belakang stasiun Kebayoran, dekat rel. Rumahnya sederhana, katanya. Kalau mau, saya anterin. Saya kenal jalannya. Bisa, Bang? Itu sangat membantu. Saya ikut ya, sahut Dina bersemangat. Mereka berdua segera menuju parkiran motor satpam. Dina, dengan setelan kantornya yang rapi, nekat naik di belakang Pak Joko dengan jas hujan biru itu direkatkan erat. Perjalanan menuju kampung di belakang stasiun itu seperti memasuki dunia yang berbeda. Hanya berjarak beberapa ratus meter dari kemilau gedung-gedung. Lingkungan itu dipenuhi oleh rumah-rumah petak berhimpitan, jalanan sempit yang becek oleh genangan air hujan, dan udara yang terasa lebih padat. Dina, yang terbiasa dengan kenyamanan kota modern, merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tekadnya untuk menemukan pemuda itu lebih kuat. Sementara itu, di sebuah rumah petak kecil bercat hijau muda yang sudah kusam, Irfan baru saja selesai mengganti baju. Ia mengenakan kaos dan celana training lama yang sudah tipis. Ibunya, Sari, yang duduk di kursi kayu dekat kompor kecil, memandanginya dengan mata penuh kasihan dan sedikit kesal. Jadi, jas hujan peninggalan bapak itu kamu berikan ke orang yang gak dikenal? Tanya Sari sambil mengaduk-aduk wedang jahe yang sedang ia masak untuk Irfan. Iya, Bu. Bapak itu kayaknya panik banget. Meeting penting katanya. Lagian, kata ayah dulu. Ya, ibu tahu kata-kata ayahmu, potong Sari dengan lembut. Namun nada khawatir masih terdengar. Tapi kamu harus jaga kesehatanmu juga. Nak, lihat, sekarang kamu menggigil. Kalau sampai sakit, siapa yang cari nafkah? Ibu juga nggak mau lihat kamu susah. Irfan duduk di samping ibunya, memeluk pundaknya. Ibu, tenang saja. Tadi aja dapat rezeki tak terduga. Ada ibu-ibu beli koran kasih uang lebih buat beli minuman hangat. Terus, Bang Bowo anterin pulang naik motor.
Rasanya ayah lagi ngelindungin kita, Bu. Sari memandangi anak semata wayangnya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengelus kepala Irfan. Kamu memang baik hati seperti bapakmu. Tapi ibu khawatir. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah mereka yang sempit. Kemudian, suara ketukan di pintu kayu yang reot. Irfan, ada yang mau ketemu, teriak suara tetangga. Irfan dan ibunya saling pandang, bingung. Irfan berjalan mendekat dan membuka pintu. Di depan rumahnya, berdiri seorang wanita muda berpakaian rapi dan seorang satpam yang ia kenal dari sekitar halte, Pak Joko. Wanita itu memegang jas hujan biru ayahnya. Irfan? Tanya wanita itu ramah. Iya, saya Irfan. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Irfan, raut wajahnya penuh keheranan. Saya Dina, asisten dari Pak Reno. Tadi pagi Bapak memberikan jas hujan ini pada beliau. Ya. Oh, iya, betul. Bapak itu baik-baik saja? Meetingnya berhasil? Tanya Irfan polos, tanpa sedikit pun menyinggung jas hujannya. Dina tersenyum lebar. Sangat berhasil, Irfan. Dan Pak Reno merasa sangat berhutang budi. Beliau ingin bertemu dan mengembalikan jas hujan ini secara langsung. Juga, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Apakah kamu bisa ikut kami ke kantor sekarang? Irfan terkejut. Ia menoleh ke ibunya yang sudah berdiri di belakangnya. Wajah penuh tanda tanya. Ke kantor? Tapi saya. Ia melihat baju lusuhnya. Tidak apa-apa, Pak Reno sangat ingin bertemu kamu, desak Dina dengan sopan. Sari mendekat. Ini tentang apa, Neng? Anak saya tidak melakukan kesalahan, kan? Oh, tidak, Bu. Sama sekali tidak, jawab Dina cepat. Sebaliknya, tindakan baik Irfan tadi sangat membantu Pak Reno. Beliau hanya ingin berterima kasih. Mendengar itu, Sari sedikit lega. Ia memandang anaknya. Kalau begitu, kamu ikut saja, Nak. Jangan buang-buang kesempatan baik. Dengan jantung berdebar-debar karena gugup, Irfan mengangguk. Ia mengenakan sandal jepitnya yang terbaik dan mengikuti Dina dan Pak Joko. Dalam perjalanan kembali ke gedung megah itu dengan motor yang sama, Irfan tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai skenario. Apakah ia akan dimarahi karena jas hujannya yang lusuh? Atau hanya sekadar diberi uang sebagai ucapan terima kasih? Ia tidak berani berharap banyak. Sesampainya di lobi, segala kemewahan langsung membuatnya merasa sangat kecil. Marmer, lampu kristal, orang-orang dengan pakaian bagus yang lalu lalain dengan percaya diri. Dina mengajaknya naik lift. Lift yang mulus dan sunyi itu membuat telinganya berdenging. Ia berpegangan erat pada jas hujan birunya yang sudah ia pegang kembali. Lift terbuka di lantai 30. Koridor yang sunyi dan berpanel kayu membuat langkahnya menjadi pelan, hampir tertatih-tatih. Dina membawanya ke sebuah ruangan yang sangat besar dengan jendela dari lantai ke langit-langit. Dan di sana, di depan jendela itu, berdiri pria yang ia tolong tadi pagi. Tapi sekarang, pria itu terlihat sangat berbeda. Berwibawa, meski wajahnya terlihat lelah, dan matanya memancarkan ketulusan. Irfan, ya? Sapa Reno, berjalan mendekat dengan tangan terulur. Saya Reno. Irfan terpana sejenak sebelum akhirnya menyadari dan menjabat tangan Reno dengan kuat, meski tangannya sedikit berkeringat. Iya, Pak. Saya Irfan. Bapak, baik-baik saja. Saya lebih dari baik-baik saja, berkat kamu, ucap Reno, memandang Irfan dari ujung kepala hingga kaki. Ia melihat kerendahan hati dan ketulusan di mata pemuda itu. Meeting tadi sangat penting, dan jas hujanmu itu yang membuat saya bisa sampai di sini dengan kondisi yang masih pantas. Kamu menyelamatkan saya, Irfan. Ah, itu tidak apa-apa, Pak. Saya cuma bantu sedikit, jawab Irfan malu-malu, menunduk. Tidak, itu bukan hal kecil bagi saya, tegas Reno. Ia berjalan ke mejanya, lalu kembali menghadap Irfan. Saya mendengar kamu bekerja sebagai penjual koran. Apakah kamu punya pekerjaan lain? Irfan menggeleng. Tidak, Pak.
Cuma jual koran. Kadang jadi kuli panggul atau bersih-bersih kalau ada yang butuh. Reno mengangguk. Pikirannya sudah mantap. Bagaimana kalau saya tawarkan pekerjaan di sini? Sebagai office boy untuk permulaan. Kamu akan bertanggung jawab menjaga kebersihan area kantor ini, membantu mengantarkan dokumen atau paket antar lantai, menyiapkan kebutuhan rapat sederhana seperti air minum. Jam kerja tetap, gajinya tentu lebih baik dan stabil daripada jualan koran, dan ada asuransi kesehatan yang juga bisa mencover ibumu. Irfan terdiam. Matanya membelalak, tidak percaya. Ia seperti terpaku di tempat. Kata-kata itu terasa asing dan terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Office boy? Di gedung seperti ini? Dengan gaji tetap dan asuransi? Pak, saya tidak punya pengalaman kerja di kantor. Bata Irfan, suaranya bergetar. Saya cuma lulusan SMA. Saya tidak bisa apa-apa. Reno tersenyum. Senyum yang hangat dan meyakinkan. Yang saya butuhkan bukan hanya pengalaman, Irfan, tapi juga integritas, kemauan bekerja keras, dan hati yang mau menolong. Itu semua sudah kamu tunjukkan tadi pagi dengan cara yang paling nyata. Pengalaman kerja di kantor bisa diajarkan. Tapi karakter seperti milikmu, itu yang langka. Dina, yang berdiri di samping, tersenyum melihat reaksi Irfan. Ia tahu ini adalah momen yang mengubah hidup. Air mata mulai mengumpul di pelupuk mata Irfan. Ia berpikir tentang ibunya yang tidak perlu lagi khawatir tentang uang berobat. Ia berpikir tentang masa depan yang tiba-tiba memiliki cahaya. Ia menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. Bapak yakin, dengan saya? Tanyanya pelan, masih ragu. Sangat yakin, jawab Reno tegas. Apa kamu mau menerima tawaran ini? Kita bisa mulai besok. Kata, ya. Hampir tersangkut di tenggorokan Irfan karena haru. Ia mengangguk kuat-kuat, tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dengan suara parau oleh tangisan yang ditahan, ia berhasil berkata, saya mau, Pak. Terima kasih banyak. Saya janji akan kerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Reno mengulurkan tangannya lagi, dan kali ini jabatannya terasa seperti sebuah penyegelan perjanjian. Sebuah janji antara dua orang dari dunia yang berbeda yang dipertemukan oleh rintik hujan dan kebaikan hati. Selamat datang di PT Tekno Maju Cepat, Irfan. Di luar jendela, langit Jakarta mulai cerah, menyinari jalanan yang masih basah. Sebuah babak baru dalam hidup Irfan, yang penuh dengan tantangan, konflik, dan pelajaran yang tak terduga, baru saja dimulai. Dan semua itu berawal dari sebuah jas hujan biru tua yang diberikan dengan tulus. Senin pagi itu, udara di Jakarta terasa berbeda bagi Irfan. Bukan lagi aroma basah dari koran dan asap knalpot yang menyergap, melainkan ketegangan yang sunyi dan dinginnya pendingin ruangan. Ia berdiri di depan pintu kaca putar gedung PT Tekno Maju Cepat, mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana yang dibelikan ibunya semalam setelah meminjam uang pada tetangga. Sandal jepit telah diganti dengan sepatu pantofel kulit sintetis yang keras dan agak sempit. Di tangannya, ia memegang erat sebuah map plastik berisi fotokopi ijazah dan KTP, serta selembar kertas bertuliskan tugas dan tanggung jawab OB yang diberikan Dina via WhatsApp. Pertama kali, masuk lewat pintu depan, ya, bukan lewat pintu samping seperti penjual koran. Gumamnya pada diri sendiri, menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu kaca yang berat itu. Lobi yang megah terasa seperti sebuah museum yang mengintimidasi. Bunyi langkahnya yang terukur di atas marmer bergema, seolah mencuri perhatian setiap orang. Ia mendekati resepsionis, seorang wanita cantik dengan riasan sempurna bernama Maya. Maaf, Mbak. Saya Irfan, office boy baru. Atasannya, Pak Reno, ucapnya, suara agak lirih. Maya menatapnya dari atas ke bawah. Ekspresinya netral namun matanya yang cepat menangkap ketidakpercayaan diri Irfan. Ia mengecek daftar di komputernya. Oh, ya, Irfan. Silakan tunggu sebentar. Saya akan hubungi Pak Andi, OB senior yang akan membimbingmu. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 35 tahun dengan postur kekar dan wajah yang sedikit menyeringai muncul dari balik pintu samping. Ia mengenakan seragam OB perusahaan yang sama, namun terlihat lebih lusuh dan longgar. Matanya,
kecil dan tajam, langsung menyapu tubuh Irfan. "Kamu sih anak baru? Yang dikasih kerjaan sama bos karena jas hujan?" tanya Andi tanpa basa-basi, suaranya berat dan sedikit sarkastik. Irfan mengangguk, berusaha tersenyum ramah. "Iya, Pak. Saya Irfan. Senang bisa bekerja sama." Andi hanya mendengus. "Sana ikut. Saya kasih tahu area kerjamu. Jangan banyak gaya. Ingat kamu cuma OB, bukan anak mas bos." Ia berbalik dan berjalan cepat menuju koridor belakang. Irfan segera mengikuti. Langkahnya terburu-buru. Mereka melewati area pantry yang bersih berkilau, ruang arsip yang penuh dengan berkas, dan lorong-lorong yang dipenuhi dengan mesin fotokopi dan printer. Segalanya terasa asing dan mekanis. Bau disinfektan dan kopi menggantikan aroma tinta koran dan udara jalanan yang ia kenal. Area utama kamu adalah lantai 30, terutama ruang rapat, pantry eksekutif, dan area kerja umum. Tugasnya, nyapu, ngepel, bersihin kaca, buang sampah, siapin air mineral dan snack untuk rapat, antrin dokumen ke lantai lain. Ujar Andi dengan cepat, seolah sedang membaca manual. Yang penting, jangan masuk ruang kerja karyawan tanpa izin. Jangan sentuh barang-barang pribadi. Jangan banyak tanya. Kerja cepat dan diam-diam. Itu kunci jadi OB yang gak bikin masalah. "Baik, Pak Andi," jawab Irfan, berusaha mengingat setiap poin. "Jangan panggil saya Pak. Panggil Bang atau Mas aja. Di sini kita semua level sama," sahut Andi, namun nada merendahkan masih jelas. Ia menghentikan langkah di depan sebuah gudang kecil berisi peralatan kebersihan. "Ini markas kita. Ambil troli bersih-bersih itu. Mulai dari ruang rapat kecil di ujung. Hati-hati, barang-barang di sana mahal. Pecah satu, gajimu setahun gak bakal nutup." Sepanjang pagi, Irfan bekerja dengan penuh konsentrasi, namun setiap gerakannya terasa kaku dan diselimuti kecemasan. Saat ia sedang membersihkan meja di ruang kerja terbuka, seorang staf marketing muda bernama Rendra melihatnya. "Hei, kamu baru? Gantian ya sama yang lama? Yang kemarin kabur karena ketahuan nyolong itu?" tanya Rendra sambil terkekeh pada teman sebangkunya. Irfan membeku, pipinya memerah. "Bukan, Mas. Saya memang baru." "Oh, iya. Yang dikasih kerjaan langsung sama CEO ya? Wah, spesial nih. Ada koneksi apa nih?" ledek Rendra lagi, membuat beberapa karyawan di sekitarnya ikut tersenyum sinis. Irfan hanya menunduk, mempercepat kerjanya. Rasanya seperti semut yang berjalan di tengah raksasa, setiap langkah diawasi dan dinilai. Saat ia mencoba mengoperasikan mesin pel otomatis yang canggih, ia tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Andi yang melihat dari jauh, sengaja tidak membantunya, hanya memandang dengan tatapan puas melihat Irfan kebingungan. "Bingung? Kan dikasih training sama HRD? Atau karena masuknya lewat pintu belakang, jadi nggak dapat training?" sindir Andi saat ia akhirnya mendekat. "Maaf, Bang. Saya belum diajari," jawab Irfan jujur. "Ya sudah, lihat saya saja. Jangan jadi beban." Andi kemudian menunjukkan dengan cepat, sengaja membuat penjelasannya membingungkan. "Nah, sekarang coba sendiri. Saya ada urusan." Andi pergi, meninggalkan Irfan sendirian dengan mesin yang berdengung asing. Ia mencoba mengingat, namun salah menekan tombol. Mesin pel itu tiba-tiba menyemprotkan cairan pembersih ke arah karpet yang seharusnya hanya disedot. Cairan membasahi karpet mahal dan sedikit mengenai sepatu seorang manajer yang sedang lewat. "Hei, hati-hati!" hardik manajer itu, mengibas-ngibaskan kakinya. "Baru pertama kali kerja ya? Kok ceroboh banget." "Maaf, Pak. Maaf sekali." Irfan membungkuk berulang kali, panik. Ia berusaha mengelap dengan kain yang ia bawa, namun noda sudah terlanjur. Kejadian itu dengan cepat menjadi bahan gunjingan. "Dasar OB baru, nggak becus," bisik seseorang. "Cuma modal nekat kasih jas hujan, skill nol," bisik yang lain. Makan siang adalah saat yang paling menyedihkan. Irfan duduk sendirian di pojok pantry belakang, jauh dari meja makan karyawan yang ramai dengan obrolan dan tawa.
Ia membuka bekal nasi dan telur ceplok buatan ibunya. Namun rasanya tawar karena dibumbui oleh rasa sepi dan penolakan. Andi duduk bersama beberapa OB dari lantai lain, dan terkekeh-kekeh sambil sesekali melirik ke arah Irfan. Lihat tuh, makan sendirian. Kayaknya nggak ada yang mau temenan sama dia. Sok suci karena bantu bos. Ucap Andi cukup keras agar Irfan mendengar. Irfan menunduk lebih dalam, menelan nasi dengan susah payah. Pikirannya melayang ke hal tetua, di mana ia bebas, mengenal setiap pedagang kaki lima dan tukang ojek. Di sini, di tengah kemewahan ini, ia justru merasa lebih miskin daripada sebelumnya. Miskin akan penerimaan, miskin akan rasa memiliki. Saat ia membawa sampah menuju area pembuangan di basement, ia bertemu dengan Lintang, sekretaris junior yang dulu ia lihat bersama Dina. Lintang sedang mengambil dokumen dari ruang arsip. "Kamu Irfan, ya?" Sapa Lintang dengan ramah. Wajahnya bulat dengan mata yang teduh. Irfan mengangguk, masih waspada. "Iya, Mbak. Saya Lintang. Dulu lihat kamu sama Mbak Dina. Gimana? Hari pertama? Pasti overwhelming ya?" tanyanya, tanpa nada merendahkan. Irfan terkejut dengan keramahannya. "Iya, Mbak. Agak kagok. Banyak yang nggak bisa." "Wajar kok. Semua orang pasti mulai dari nggak bisa. Dulu saya juga gitu. Butuh waktu." Lintang tersenyum. "Kalau ada yang nggak tahu, bisa tanya ke saya atau ke Mbak Dina. Jangan dengerin omongan orang yang nggak enak. Kerja aja yang baik." Kata-kata sederhana itu seperti air di padang pasir bagi Irfan. Matanya sedikit berkaca. "Terima kasih, Mbak Lintang. Panggil Lintang aja. Saya juga masih junior kok," sahutnya sambil berjalan pergi. Namun sebelumnya sempat menambahkan, "Nanti sore ada rapat di ruang 304. Butuh air mineral dan snack untuk 10 orang. Kamu yang siapin, ya? Listnya ada di pantry." "Baik, Mbak Lintang." "Siap," jawab Irfan, sedikit lebih bersemangat. Pertemuan singkat itu memberikannya kekuatan untuk melanjutkan hari. Namun, saat ia kembali ke pantry untuk menyiapkan pesanan rapat, Andi sudah ada di sana, berdiri di depan lemari berisi snack. "Rapat 304, udah saya siapin," ucap Andi dingin. "Kamu sikat aja kamar mandi eksekutif di ujung. Itu lebih cocok buat kamu." Irfan terpaku. Ia tahu itu bukan tugasnya, tapi ia tidak berani membantah. "Tapi Mbak Lintang bilang." "Lintang sekretaris junior. Saya OB senior. Siapa yang kamu dengar?" potong Andi dengan suara meninggi. "Cepat. Jangan banyak bacot." Dengan hati berat, Irfan mengambil peralatan kebersihan kamar mandi. Di balik pintu kamar mandi yang mewah itu, ia berdiri sejenak, menatap bayangannya sendiri di cermin besar yang berkilau. Wajahnya penuh kepenatan dan kebingungan. Dunia baru ini ternyata tidak hanya asing, tetapi juga penuh dengan ranjau sosial dan politik kecil yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menarik napas, menguatkan hati. Ia ingat janjinya pada Reno, pada ibunya. Ia harus bertahan. Tetapi di sudut hatinya, pertanyaan mulai menggeliat. Apakah pengorbanannya di bawah hujan dan kebaikan hatinya benar-benar membawanya ke tempat yang lebih baik, atau justru ke dalam sangkar emas yang dingin dan penuh dengan tatapan sinis? Hari itu berakhir dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang terluka. Namun, bibit ketahanan dan sebuah persahabatan yang tak terduga mulai tumbuh, bersiap menghadapi konflik-konflik yang jauh lebih besar di hari-hari mendatang. Rasa lelah yang mendalam di tubuh Irfan setelah hari pertama itu bukan hanya fisik, melainkan mental yang terkikis oleh tatapan sinis dan kesendirian. Esok paginya, dengan semangat yang sudah lebih pudar, ia kembali ke gedung itu. Tugasnya hari ini, membersihkan dan merapikan perpustakaan kecil perusahaan yang jarang digunakan, di sudut tersembunyi lantai 29. Perpustakaan itu lebih mirip gudang buku, dipenuhi debu dan tumpukan publikasi lama, majalah bisnis, serta laporan tahunan yang sudah menguning. Ruangan tanpa jendela itu pengap dan sunyi. "Kerja di sini aja, jangan keluar-keluar, biar nggak bikin kesalahan lagi," ujar Andi pagi itu, menyerahkan kunci ruangan dengan ekspresi puas. "Bersihin sampai berkilau. Nanti saya cek." Pintu terkunci dari luar.
Irfan berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi oleh rak-rak tinggi dan tumpukan kardus. Debu beterbangan saat ia mengambil langkah pertama. Namun, anehnya, di ruangan yang terasing ini, ia justru merasa lebih tenang. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menyindir. Hanya dia dan ribuan halaman pengetahuan yang teronggok tak terurus. Ia menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja dengan sistematis. Warisan dari kebiasaannya menata koran. Satu persatu buku ia keluarkan dari rak, usap debunya dengan kain lembab, lalu kembalikan dengan rapi. Saat membersihkan rak paling atas, ia menemukan beberapa buku yang terjatuh ke belakang. Buku-buku lama tentang pemasaran, manajemen keuangan dasar, bahkan ada buku pengenalan coding untuk pemula. Sampulnya usang, tetapi isinya masih utuh. Rasa penasarannya, yang selama ini hanya terpaku pada harga koran dan berita utama, tiba-tiba tersulut. Di sela-sela waktu membersihkan, ia mulai membuka-buka halaman buku tersebut. Kalimat-kalimat seperti segmentasi pasar, cash flow, dan UI UX design asing di telinganya, tetapi ia pelan-pelan mencerna. Ia duduk di lantai, dikelilingi tumpukan buku, dan tanpa sadar telah menghabiskan 1 jam lebih untuk membaca bab pengantar sebuah buku tentang digital marketing, sementara lab dan embernya terabaikan. Pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka. Irfan kaget, buru-buru menutup buku dan berdiri, bersiap menerima omelan Andi. Namun, yang muncul adalah Lintang, membawa beberapa berkas di tangan. "Wah, ternyata di sini kamu," ucap Lintang. Matanya berkeliling melihat ruangan yang sudah jauh lebih rapi. "Andi bilang kamu ada tugas di sini. Saya cari buat antrin dokumen ini ke Pak Reno di lantai 30. Tapi kebetulan saya harus ikut meeting dadakan. Bisa bantu? Gak? Ini penting." Irfan mengangguk cepat. "Bisa, Mbak Lintang. Tapi, saya boleh keluar?" kata Bang Andi. "Andi bukan bosmu, Irfan. Bosmu adalah perusahaan, dan tugas mengantar dokumen penting juga bagian dari pekerjaan OB," potong Lintang dengan lembut namun tegas. "Ini dokumen kontrak kerjasama. Jangan sampai hilang atau basah. Langsung serahkan ke Pak Reno atau kalau tidak ada, ke Mbak Dina. Jangan ke orang lain, ya." "Iya, saya mengerti," jawab Irfan, menerima map coklat tebal dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bangga dipercaya. "Terima kasih, Irfan." "Oh iya, sambil baca buku ya?" tanya Lintang, melirik buku tentang digital marketing yang masih terbuka di lantai. Irfan tersipu malu. "Maaf, Mbak. Cuma iseng aja. Lagi istirahat sebentar." "Jangan malu. Itu bagus." Lintang tersenyum hangat. "Kebanyakan orang di sini sibuk sama gadget mereka sampai lupa ada perpustakaan. Kamu lanjutin aja membersihkannya. Tapi jangan lupa dikitarnya juga. Kalau mau pinjam buku, katakan saja ke admin. Selama dikembalikan, nggak masalah." Setelah Lintang pergi, Irfan memandang map di tangannya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa dipercaya dengan tugas yang lebih dari sekadar menyapu. Ia menyimpan buku yang dibacanya di rak dengan hati-hati, lalu bergegas keluar menuju lift. Perjalanan ke lantai 30 terasa lebih pendek. Saat ia melintasi koridor eksekutif, beberapa staf yang mengenalinya sebagai OB baru melirik penasaran. Namun Irfan berusaha menjaga postur tubuh tegak dan tatapan fokus ke depan. Ia menemukan Dina di luar ruang kerja Reno yang sedang sibuk menerima telepon. "Iya, Bu. Data akan kami kirimkan segera," ucap Dina. Ia menutup telepon dan melihat Irfan. "Irfan? Ada apa?" "Mbak Lintang minta tolong antrin ini ke Pak Reno atau ke Mbak," jawab Irfan sambil menyerahkan map. Dina mengambilnya, memeriksa label di luarnya. "Oh, kontrak dengan vendor IT. Tepat waktu sekali. Pak Reno sedang ada di dalam, tapi sedang video call. Kamu tunggu sebentar, saya serahkan langsung." Irfan mengangguk, bersiap untuk pergi. Namun, Dina menyapanya lagi. "Gimana hari ini? Masih banyak yang bingung?" "Sedikit, Mbak. Tapi lebih baik dari kemarin," jawab Irfan jujur. "Saya lagi bersihin perpustakaan di lantai 29. "Bagus. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan tanya. Ke saya,
Atau ke Lintang juga bisa. Jangan dengarin omongan orang yang gak penting. Pesan Dina, menggemakan perkataan Lintang. Kedua wanita itu, tanpa ia sadari, telah menjadi penopang moralnya. Irfan kembali ke perpustakaan dengan langkah lebih ringan. Kepercayaan kecil dari Lintang dan dorongan dari Dina memberinya energi baru. Ia melanjutkan pekerjaan membersihkan dengan semangat, dan kali ini ia tidak hanya menata, tetapi juga mulai mengelompokkan buku berdasarkan topik, seperti yang ia baca di buku tentang manajemen perpustakaan sederhana. Saat ia sedang mengangkat sebuah kardus berat berisi majalah lama, tanpa sengaja kardus itu robek di dasarnya. Puluhan majalah bisnis tercecer di lantai. Irfan menghela napas, berjongkok untuk mengumpulkannya. Salah satu majalah terbuka di halaman yang memuat profil seorang pengusaha startup. Artikel itu bercerita tentang kegagalan awal, penolakan, dan ketekunan. Irfan terduduk, membaca. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka lagi. Andi masuk, wajahnya cemberut. Lama banget di sini. Udah beres bel. Ia terhenti melihat majalah yang berserakan dan Irfan yang sedang asyik membaca. Hah? Jadi di sini kamu malas-malasan baca majalah? Bukan bersih-bersih. Saya lagi mengumpulkan. Bang. Kardusnya sobek. Jelas Irfan cepat, berdiri. Alasan aja. Kerja nggak becus. Sok-sokan baca. Emang kamu ngerti isinya? Mau jadi CEO juga? Ejek Andi dengan kasar, mendekati tumpukan buku yang telah dirapikan Irfan. Dengan sengaja, ia menyenggol sebuah tumpukan buku di ujung rak, membuat beberapa buku terjatuh kembali ke lantai berdebu. Nih, kerjaanmu nambah. Bereskan. Saya laporkan ke supervisor nanti kalau kerjamu lambat dan banyak alasan. Irfan mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Rasa frustrasi dan keinginan untuk membalas membara di dadanya. Namun, ia ingat ibunya, ingat kesempatan yang diberikan Reno. Ia menelan air liur, menahan amarah. Baik, Bang. Saya bereskan. Andi memandanginya dengan tatapan penuh kemenangan kecil. Lalu pergi sambil menggumamkan sesuatu tentang anak baru sok pinter. Sepanjang sisa hari itu, Irfan bekerja dalam diam, namun tekadnya mengkristal. Ejekan Andi justru memantapkan hatinya. Ia akan belajar. Ia akan membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar anak penjual koran yang beruntung. Buku-buku di perpustakaan ini menjadi senjatanya yang diam-diam. Saat jam pulang hampir tiba, ia membersihkan diri di kamar mandi OB. Di depan cermin, ia melihat bayangannya yang lelah tetapi matanya sudah berbeda. Tidak lagi bingung, tetapi penuh tekad. Di halte bus dalam perjalanan pulang, ponsel tuanya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Irfan, ini Lintang. Tadi makasih ya udah bantuin anterin dokumen. Pak Reno bilang dokumennya sampai dengan baik. Besok kalau ada waktu, saya ajarin pakai mesin fotokoli yang otomatis biar nggak bingung lagi. Jangan kasih tahu Andi. Sebuah senyum kecil, pertama kali sepanjang hari, mengembang di wajah Irfan. Ia tidak sendirian. Di tengah dunia asing yang dingin dan penuh intrik, ia telah menemukan sekutu. Dan di perpustakaan yang sunyi, ia telah menemukan sebuah gairah baru, rasa haus akan pengetahuan. Konflik dengan Andi jelas belum usai, tetapi sekarang ia punya sandaran dan tujuan. Pertempuran untuk bertahan dan diterima di PT Tekno Maju Cepat baru saja memasuki babak baru, dan Irfan perlahan mulai menemukan medan tempurnya sendiri. Di lantai 30, di balik pintu kayu jati yang kokoh, kantor Reno lebih menyerupai sebuah ruang perpustakaan pribadi yang modern daripada ruang kerja CEO. Rak-rak kaca berisi buku-buku bisnis mutakhir bersanding dengan seni kontemporer Indonesia. Namun, di sudut paling tidak mencolok, di balik sebuah patung kayu dari Toraja, terdapat sebuah lemari kabinet kayu tua yang tampak tidak serasi. Di dalam lemari itulah, tergantung rapi pada gantungan kayu khusus, jas hujan biru tua milik Irfan. Tidak lagi lembab, sudah dibersihkan oleh jasa laundry khusus kantor atas perintah Reno sendiri. Meski kainnya yang tipis dan warna yang memudar tetap menunjukkan usianya. Reno sendiri sedang berdiri di depan lemari itu, memandangi jas hujan tersebut dengan tatapan kontemplatif. Tangannya memegang segelas air mineral. Rapat dengan tim hukum baru saja usai, membahas tuntutan paten dari perusahaan pesaing.
Tekanan demi tekanan datang bertubi-tubi. Namun, setiap kali merasa kewalahan, ia seringkali menemukan dirinya berdiri di depan lemari ini, mengingat pagi hujan itu. Ini udah jadi ritual harian ya, Ren? Menatap jimat keselamatanmu. Suara pria paruh baya dengan kacamata frameles dan rambut yang disisip rapi memecah keheningan. Itu adalah Pak Wijaya, Direktur Keuangan, yang baru saja masuk tanpa mengetuk. Sebuah kebiasaan yang menunjukkan keakraban sekaligus posisinya yang kuat. Reno tidak terkejut. Ia membalik badan, sedikit tersenyum. Jimat? Bukan. Wij. Ini pengingat. Pengingat bahwa terkadang, penyelamat datang dari tempat yang paling tak terduga. Wijaya mendekat. Matanya yang analitis mengamati jas hujan itu. Pengingat yang menurut beberapa orang di HRD, agak mahal. Suaranya datar, namun nada kritik terselubung. Maksudmu, karena saya merekrut Irfan tanpa prosedur standar? Reno meneguk airnya, siap untuk diskusi ini. Bukan cuma itu, Ren, ucap Wijaya, duduk di sofa kulit di seberang meja Reno. Kita sedang dalam mode efisiensi ketat. Burn rate harus ditekan. Setiap posisi, setiap rupiah, harus dipertanggungjawabkan. Dan sekarang kita punya OB baru, dengan gaji dan tunjangan yang, meski standar, tetap saja menambah beban tetap. Padahal, kita sudah punya Andi dan 2 OB paruh waktu di lantai lain. OB yang kita punya tidak cukup menutupi area tambahan setelah ekspansi lantai 28. Sanggah Reno, duduk di kursinya. Dan Andi, meski senior, performance-nya menurut laporan host ke Epping seringkali di bawah standar. Tapi setidaknya dia sudah melalui prosedur, interview, tes, masa percobaan. Lulus semua. Ini tentang prinsip, Ren. Governance. Kalau kamu sebagai CEO bisa seenaknya mempekerjakan seseorang hanya karena rasa terima kasih, apa kabar dengan aturan perusahaan? Apa kabar dengan orang-orang lain yang mungkin lebih qualified, tapi ditolak karena prosedur? Wijaya melepas kacamatanya, mengusap pangkal hidungnya. Saya dapat bisikan, beberapa kepala divisi mulai bertanya-tanya. Mereka khawatir ini menjadi presiden buruk. Nanti ada karyawan yang minta saudaranya direkrut dengan alasan, pernah bantu. Reno mendengarkan dengan serius. Ia tahu Wijaya bukan musuh. Ia adalah penjaga keuangan perusahaan, seorang yang rasional dan taat aturan. Argumennya valid. Saya mengerti kekhawatiranmu, Wij. Dan saya menghargai itu. Tapi izinkan saya memberikan perspektif lain. Reno menatap jas hujan di lemari. Irfan bukan sekadar orang yang menolong saya. Tindakannya adalah representasi dari nilai-nilai yang seharusnya kita tanamkan di perusahaan ini. Inisiatif, ketulusan, dan keberanian untuk berbagi di saat kita sendiri pun tidak punya banyak. Itu adalah karakter aset yang tidak terukur oleh tes psikologi manapun. Karakter aset tidak membayar vendor, Reno, balas Wijaya, sedikit sarkastik. Dan apakah karakter aset ini sudah memberikan kontribusi nyata? Atau malah menciptakan gesekan? Saya dengar dari beberapa sumber, OB senior, Andi, merasa terancam. Ada konflik internal di tingkat terbawah yang bisa mengganggu produktivitas. Konflik itu wajar dalam dinamika tim baru. Dan saya yakin Irfan bisa membuktikan dirinya. Saya memberinya kesempatan, bukan jabatan, kata Reno tegas. Beri dia waktu. Kalau dalam, katakanlah, 3 bulan, kontribusinya tidak signifikan atau justru bermasalah, saya akan terima untuk mengevaluasi ulang posisinya. Fair. Wijaya memandang Reno lama, kemudian menghela napas. 3 bulan. Saya akan catat itu. Dan selama 3 bulan itu, saya harap tidak ada pengingat lainnya yang memengaruhi keputusan bisnis kamu. Matanya kembali ke arah jas hujan. Deal, ucap Reno, mengangguk. Ia tahu ini adalah kompromi terbaik yang bisa ia dapatkan. Setelah Wijaya pergi, Reno kembali berdiri di depan lemari. Ia membuka pintu kacanya dan meraih jas hujan itu. Kainnya terasa ringan dan rapuh di tangannya. Ia membayangkan Irfan, mungkin saat ini sedang berjuang menghadapi kenyataan pahit dunia korporat yang dingin. Ia merasa sedikit bersalah. Apakah memberinya pekerjaan adalah bentuk balas budi?
Atau justru menjerumuskannya ke dalam labirin yang lebih kompleks? Dina masuk dengan beberapa dokumen. Laporan penjualan kuartalan, Pak. Dan ini laporan aktivitas media sosial. Ia memperhatikan Reno yang sedang memegang jas hujan. Masih memikirkan Irfan, Pak. Sedikit. Wijaya khawatir kita telah melanggar prosedur. Jawab Reno sambil kembali menggantungkan jas hujan. Secara teknis, iya, Pak. Tapi, kadang prosedur tidak bisa menangkap hal-hal seperti ini. Ujar Dina, berani menyuarakan pendapatnya. Saya perhatikan Irfan, Pak. Dia bekerja keras. Tadi dia dengan sigap mengantarkan dokumen kontrak yang penting. Dan Mbak Lintang bilang, dia menemukan Irfan sedang membaca buku di perpustakaan saat istirahat. Bukannya menganggur. Reno menoleh, tertarik. Membaca? Buku apa? Dia bilang cuma iseng. Buku tentang pemasaran digital yang ada di perpustakaan lama. Sebuah senyum samar muncul di wajah Reno. Menarik. Dia tidak membuang waktu. Pikirannya bekerja. Mungkin ada cara untuk memberikan Irfan kesempatan belajar yang lebih terstruktur, sekaligus membungkam kritik dari Wijaya. Dina, tolong siapkan akses untuk Irfan ke perpustakaan online perusahaan, yang berisi e-book dan kursus singkat soft skill untuk karyawan. Biarkan tidak resmi, katakan saja itu bagian dari fasilitas untuk semua staf. Dina tersenyum. Siap, Pak. Itu ide yang bagus. Dan, tolong amati perkembangannya. Dari jarak jauh saja. Saya tidak ingin dia merasa diawasi ketat. Setelah Dina pergi, Reno kembali ke mejanya. Jas hujan biru di dalam lemari itu kini bukan lagi sekadar pengingat akan pertolongan, tetapi menjadi simbol sebuah taruhan. Taruhan pada kemanusiaan di tengah dunia bisnis yang keras, taruhan bahwa karakter bisa menjadi fondasi yang kuat, dan taruhan bahwa seorang pemuda dari jalanan mungkin membawa perspektif segar yang dibutuhkan perusahaannya. Ia tahu Wijaya akan mengawasi setiap langkahnya dan Irfan. Tekanan dari dalam perusahaan ini, yang dimulai dari sebuah jas hujan sederhana, ternyata telah menciptakan gelombang kecil yang bisa berubah menjadi ombak besar. Dan Reno harus memastikan bahwa taruhannya tidak akan menenggelamkan siapapun, terutama Irfan yang polos dan penuh tekad. Minggu ketiga Irfan di PT Tekno maju cepat diwarnai oleh rutinitas yang mulai ia pahami, namun juga oleh kehadiran Andi yang semakin menusuk. Andi, yang merasa otoritasnya sebagai OB senior terusik oleh kehadiran Irfan yang mendapat perhatian khusus, merancang sebuah ujian yang ia yakini akan mengakhiri karir singkat si anak baru. Hari itu, Jumat, hari di mana kesibukan mencapai puncaknya. Ada dua rapat penting sekaligus. Rapat internal untuk presentasi tim produk pukul 10 pagi, dan kunjungan klien potensial dari Malaysia pukul 2 siang. Reno sendiri akan menghadiri keduanya. Dengar, Fen, ucap Andi pagi itu di pantry belakang, dengan nada yang hampir bersahabat, yang langsung mencurigakan bagi Irfan. Kamu udah lumayan lancar. Nah, ini ada tugas penting. Ia menyerahkan sebuah map dokumen berlabel Confidential Financial Projection Key 4. Ini dokumen buat Pak Reno, buat rapat jam 10. Tapi bukan dibawa ke ruang rapat utama. Pak Reno minta dibawa dulu ke ruang kerjanya di lantai 30. Biar beliau baca duluan sebelum rapat. Kamu anterin sekarang. Langsung serahin ke meja beliau. Jangan ke siapa-siapa. Paham? Irfan menerima map itu dengan hati-hati. Label, Confidential, terasa berat di tangannya. Baik, Bang Andi. Langsung ke lantai 30. Ke meja Pak Reno. Tepat. Cepat ya, rapatnya bentar lagi. Andi menepuk pundak Irfan. Senyum tipis mengembang di sudut mulutnya. Dengan dokumen penting dalam genggaman, Irfan menuju lift. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah tugas kepercayaan yang besar. Saat lift menuju lantai 30, ia membayangkan Reno yang akan menerima dokumen ini dan tersenyum puas. Mungkin ini kesempatannya untuk menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari sekadar membersihkan. Namun, saat ia sampai di depan kantor Reno, Dina sedang berbicara dengan Reno di dalam, melalui pintu yang terbuka sebagian. Irfan menunggu dengan sopan di luar. Ia mendengar potongan percakapan mereka. Jadi untuk dokumen proyeksi keuangan, sudah saya print dan taruh di meja Bapak tadi pagi, di sebelah monitor.
ujar Dina. Sudah saya terima. Terima kasih, Dina. Itu yang akan saya pakai untuk rapat nanti, jawab Reno. Irfan membeku. Darahnya seakan membeku. Dokumen proyeksi keuangan? Bukankah yang ia pegang juga dokumen yang sama? Jika Dina sudah memberikan yang asli, lalu dokumen di tangannya ini apa? Anda perlu sesuatu, Irfan? Suara Reno memanggilnya, menyadari kehadirannya. Dengan langkah gugup, Irfan masuk. Saya disuruh anterin dokumen ini ke meja Bapak. Dari Bang Andi. Reno menerima map itu, membukanya, dan matanya berkerut. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Isinya bukan proyeksi keuangan, tetapi laporan pengeluaran kebersihan dan laundry bulan lalu yang sudah usang. Reno memandang Irfan, ekspresinya tidak marah, tetapi bingung dan waspada. Irfan, dokumen apa ini? Siapa yang bilang ini untuk saya? Andi, Pak. Bilangnya dokumen rapat jam 10, konfidensial, harus langsung ke meja Bapak. Jawab Irfan, rasa panik mulai menjalar. Ia telah melakukan kesalahan, atau lebih buruk, telah dikelabui. Dina mendekat, melihat dokumen itu. Ini bukan dokumen rapat, Pak. Ini laporan lama. Dan dokumen asli sudah ada di sini. Ia menunjuk ke sebuah map identik di atas meja Reno. Reno terdiam sejenak. Ia melihat wajah pucat dan ketakutan Irfan. Ia bukan orang yang mudah tertipu. Polanya jelas, ini adalah jebakan. Andi sengaja mengirim Irfan dengan dokumen salah agar ia tampak tidak kompeten atau, lebih parah, sengaja mengacaukan persiapan rapat. Irfan, ucap Reno dengan suara tenang namun tegas. Apa Andi memberitahu kamu dokumen ini untuk ruang rapat mana? Ia bilang, bukan untuk ruang rapat. Langsung ke meja Bapak. Ulang Irfan. Rapat jam 10 itu di ruang rapat utama, dan semua dokumen sudah disiapkan di sana sejak semalam. Jelas Dina, suaranya berisi kekhawatiran. Kalau kamu tidak membawa dokumen yang benar ke sana tepat waktu, rapat bisa kacau. Irfan merasa dunia berputar. Ia telah menjadi alat dalam permainan kotor Andi. Dan sekarang, rapat penting bisa terganggu karena kesalahan yang ia bawa. Saya minta maaf. Pak, saya tidak tahu. Saya cuma ikut perintah, katanya. Suaranya gemetar. Reno berdiri. Waktunya mepet. Ia harus memilih. Mempercayai instingnya tentang karakter Irfan, atau menyerah pada bukti yang tampak jelas. Seorang OB baru yang ceroboh. Dina, tolong pastikan semua dokumen di ruang rapat utama sudah lengkap. Saya akan ke sana sekarang, perintah Reno. Kemudian ia menoleh ke Irfan. Irfan, kamu bilang Andi yang menyuruhmu. Di mana kamu bertemu Andi memberikan dokumen ini? Di pantry belakang lantai 28, tadi pagi, Pak. Jam berapa? Kira-kira 9:30, Pak. Reno menganggak. Andi tahu Reno biasanya sudah di lantai 30 sejak pukul 9. Ia sengaja mengirim Irfan saat Reno sudah di atas, sehingga ketika kesalahan terungkap, tidak ada waktu untuk klarifikasi. Itu cerdik, tapi juga keji. Irfan, saya perlu kamu melakukan sesuatu. Tapi kamu harus jujur dan cepat. Apakah kamu ingat, di pantry belakang, selain map ini, apakah Andi membawa map lain? Atau ada map lain yang tergeletak? Irfan menutup matanya, berusaha mengingat dengan keras. Otaknya, yang terlatih mengingat detail kecil dari berjualan koran, siapa yang biasa beli apa, jam berapa kereta api melintas, bekerja dengan cepat. Ia membayangkan adegan tadi pagi. Andi berdiri dekat lemari penyimpanan snack, map coklat di tangan, tapi di samping tempat cuci piring, ada sebuah kursi lipat. Dan di bawah kursi itu, ia melihat sudut map lain yang sama persis, hampir tersembunyi. Ada, Pak, seru Irfan membuka mata. Di bawah kursi lipat dekat wastafel. Saya lihat ujung mapnya yang coklat. Tapi saya tidak berpikir apa-apa waktu itu. Reno dan Dina bertukar pandangan. Mungkin itu dokumen aslinya yang sengaja disembunyikan, untuk membuatmu hanya membawa yang salah, gumam Reno. Dina, tolong telepon Andi. Suruh dia bawa dokumen rapat ke ruang rapat utama sekarang juga, dengan alasan saya memintanya. Jangan kasih tahu tentang Irfan.
Sementara Dina menelepon, Reno menatap Irfan. Kamu punya keberanian untuk mengambil risiko. Apapun, Pak. Saya mau perbaiki kesalahan ini. Kalau begitu, turun ke lantai 28. Cepat dan diam-diam. Ambil map yang ada di bawah kursi itu. Bawa langsung ke ruang rapat utama. Jangan lewat lift utama, pakai lift service. Jangan sampai ketemu Andi. Irfan mengangguk kuat, lalu berbalik dan berlari keluar. Adrenalin memompa di seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi tentang membersihkan debu. Ini tentang menyelamatkan rapat dan mungkin juga reputasinya yang masih rapuh. Ia menuju tangga darurat dan turun dengan cepat 2 lantai. Masuk ke lantai 28 melalui pintu belakang. Koror pantry sepi. Dengan hati berdebar-debar, ia merangkak ke area cuci piring. Kursi lipat masih ada di sana. Ia mengangkatnya pelan-pelan. Dan benar, sebuah map coklat identik tertinggal di bawahnya. Ia membukanya sekilas. Financial Projection, final. Tanpa buang waktu, ia menyelipkan map itu di dalam seragamnya dan bergegas menuju lift service di ujung koridor. Saat lift naik dengan lambat, ia berdoa agar tidak bertemu Andi. Di ruang rapat utama, Reno sudah memulai rapat, berusaha mengulur waktu dengan membahas poin-poin pendahuluan. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya memantau pintu. Andi datang beberapa menit kemudian, dengan tangan kosong. Maaf, Pak Reno. Saya cari dokumennya tapi kayaknya hilang. Mungkin sudah diambil orang, ucap Andi dengan wajah polos. Reno mengamatinya. Hilang? Dokumen konfidensial? Itu serius, Andi. Biasanya ada di lemari, Pak. Tapi tadi nggak ada. Saya mau print ulang tapi waktunya. Pintu ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju ke arah Irfan yang berdiri di sana. Napas terengah-engah, rambut sedikit acak-acakan. Di tangannya, map coklat. Maaf mengganggu, Pak. Ucap Irfan dengan suara yang berusaha stabil. Dokumennya, ketemu. Ia berjalan mendekati Reno dan menyerahkan map itu. Reno menerimanya, membuka, dan memastikan isinya benar. Sebuah senyum tipis muncul. Terima kasih, Irfan. Tepat waktu. Ia lalu menoleh ke Andi, yang wajahnya telah pucat pasi. Andi, kamu bilang hilang. Tapi ternyata ada di tangan Irfan. Bagaimana ini bisa terjadi? Andi terbata-bata. Saya nggak tahu, Pak. Mungkin saya salah lihat. Map ini ditemukan terselip di bawah kursi lipat di pantry lantai 28. Setelah Irfan dengan berani, suaranya kini lebih percaya diri. Persis di tempat Bang Andi memberikan map yang salah tadi pada saya. Suasana di ruangan menjadi hening. Semua anggota rapat, termasuk kepala divisi, memandangi drama kecil ini. Reno tidak perlu kata-kata lagi. Kebenarannya jelas. Andi, kita akan bicara setelah rapat ini selesai. Untuk sekarang, kamu bisa kembali ke tugasmu. Ucap Reno dengan nada final yang dingin. Andi pun melengos pergi dengan muka merah padam oleh rasa malu dan kemarahan. Rapat berlanjut. Irfan diperintahkan untuk menunggu di luar. 1 jam kemudian, saat rapat usai, Reno memanggilnya. Irfan, tadi kamu tidak hanya jujur, tetapi juga cerdas dan cepat bertindak. Kamu menyelamatkan situasi yang bisa berakibat buruk, puji Reno. Tapi pelajaran penting hari ini, di dunia kerja, tidak semua orang akan berbaik hati. Kamu harus waspada dan kritis, bahkan pada perintah atasan langsung. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Pak. Terima kasih sudah percaya pada saya, jawab Irfan, rasa lega yang luar biasa menyelimutinya. Kepercayaan harus diperoleh, dan kamu sudah mengambil langkah pertama. Sekarang, tentang Andi. Reno berdiri, menatap kota di luar jendela. Konflik ini harus diselesaikan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Fokus saja pada pekerjaan dan belajarmu. Irfan keluar dari ruangan dengan perasaan menang yang tidak lengkap. Ia baru saja melewati ujian pertama, dan berhasil. Namun, ia juga baru saja membuat musuh yang lebih berbahaya. Andi pasti tidak akan tinggal diam. Dan Irfan tahu, pertempuran di balik layar kemewahan PT
Tekno maju cepat ini belum berakhir. Ia mungkin telah menemukan dokumen yang hilang, tetapi ia juga telah membuka kotak Pandora konflik yang lebih dalam. Kekalahan Andi dalam insiden dokumen menjadi bara yang membara di dalam dadanya, mengubah kecemburuan menjadi kebencian yang lebih dalam dan lebih beracun. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang pendatang baru, yang menurutnya hanya beruntung, telah membuatnya dipermalukan di depan bos dan rekan-rekan. Dalam kegelapan malam, saat ia membersihkan lantai paling bawah sendirian, rencana balas dendam mulai terbentuk. Bukan lagi sekadar menjebak dengan dokumen, tapi merusak reputasi Irfan secara sistematis. Senin pagi berikutnya, di kantin lantai dasar yang ramai dengan karyawan dari berbagai divisi, Andi menyusup seperti bayangan. Ia duduk di meja bersama beberapa OB dari departemen lain dan beberapa staf administrasi yang dikenal suka bergosip. "Gimana kabar anak baru yang spesial itu?" tanya salah satu OB dari lantai 25 sambil menyendok nasi. Andi menghela napas dramatis, menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, jangan tanya. Ternyata nggak sebersih yang dilihat. Bos kan emang lagi berbaik hati." "Maksud lo?" tanya seorang staf admin bernama Maya, mata penasaran. "Tahu nggak, tuh anak dikasih akses khusus," bisik Andi, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bisa masuk ke area kantor eksekutif kapan aja. Kadang lihat dia mondar-mandir dekat ruang rapat penting, kayak lagi ngamat-ngamatin. Aneh nggak sih? OB biasa MAH cuma bersihin, nggak perlu bolak-balik lantai 30. Emang kenapa kalau bolak-balik? Mungkin disuruh-suruh," sanggah OB lain. "Disuruh? Siapa yang nyuruh? Dina aja kadang nggak tahu dia ada di mana. Gue aja nggak berani sembarangan ke lantai 30 kalau nggak ada tugas. Tapi dia, kayak udah punya hak istimewa," ujar Andi, menebar racun dengan hati-hati. "Gue jadi mikir, jangan-jangan dia bukan cuma OB biasa. Bisa jadi mata-mata." Kata itu menggantung di udara, menarik perhatian. "Mata-mata? Buat siapa?" desak Maya, terpancing. "Entah, mungkin buat pesaing? Atau buat Pak Reno sendiri? Buat ngintip karyawan yang lain. Makanya direkrut dadakan, nggak lewat HRD. Supaya loyalitasnya cuma ke bos doang," bisik Andi lebih lirih, memastikan hanya lingkaran kecil itu yang mendengar. Desas-desus itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Di era digital, gosip tidak lagi membutuhkan waktu berhari-hari. Dalam hitungan jam, melalui grup chat divisi yang tidak resmi, pesan berantai mulai beredar. "Hati-hati sama OB baru, Irfan. Katanya punya akses khusus dan sering nongkrong di area sensitif. Jangan sampai bahas strategi atau keluhan perusahaan di dekat dia." Efeknya segera terasa oleh Irfan. Keesokan harinya, saat ia membersihkan meja di area tim marketing, beberapa karyawan yang biasanya ramah tiba-tiba membisu atau menutup layar laptop mereka saat ia mendekat. Tatapan mereka berubah dari sekadar acuh tak acuh menjadi waspada, bahkan penuh kecurigaan. "Maaf, Irfan, meja saya nggak usah dibersihin sekarang. Saya masih pakai," ujar Rendra, si staf marketing yang dulu mengejeknya, kali ini dengan nada dingin. "Tapi, Mas, jadwalnya." "Saya bilang nggak usah," potong Rendra lebih keras, membuat beberapa kepala menoleh. Irfan mengurungkan niat. Perasaan tidak enak menggelayuti hatinya. Saat ia hendak mengisi ulang dispenser air di pantry umum, dua karyawan wanita dari tim finance yang sedang mengobrol langsung bungkam dan berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Suasana yang dingin dan penuh prasangka mulai mencekiknya. Konflik puncak terjadi saat Irfan ditugaskan membawa dokumen pengiriman ke divisi logistik di lantai 22. Petugas logistik, seorang bapak tua bernama Pak Slamet, biasanya baik padanya. Namun hari itu, Pak Slamet memeriksa dokumen itu dengan sangat teliti. "Kok ini ada yang kurang cap persetujuannya dari manajerga?" tanyanya, alis berkerut. "Saya cuma disuruh anterin, Pak. Isinya sudah dicek sama Mbak Dina," jawab Irfan. "Dina? Dina di lantai 30 kan? Masa dokumen logistik bisa lewat dia?" Pak Slamet mendelik. "Kamu jangan-jangan ambil dokumen ini sembarangan ya? Soalnya tadi ada yang bilang, kamu suka bolak-balik kemana-mana tanpa jelas." Irfan merasa seperti ditampar. "Saya tidak sembarangan, Pak.
Tugas saya cuma anterin. Kalau Bapak ragu, bisa telepon Mbak Dina langsung. Wah, sok deket sama asisten CEO nih. Celetuk seorang staf logistik muda di belakang, terdengar oleh Irfan. Pak Slamet akhirnya menelepon Dina untuk konfirmasi. Setelah puas, ia pun menandatangani terima dokumen, tetapi tidak tanpa menggumamkan. Lain kali, lewat jalur yang benar. Jangan shortcut sendiri. Sepanjang perjalanan pulang ke lantai 28, Irfan merasa dirinya seperti penyakit menular yang harus dihindari. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba semua orang berubah? Ia tidak menyadari bahwa bisikan Andi telah meracuni atmosfer sekitarnya. Ia mencari Lintang, sekutunya yang bisa dipercaya. Ia menemukannya sedang mengatur jadwal di ruang kecil sekretariat. Mbak Lintang, boleh saya bicara sebentar? Pinta Irfan, suaranya lesu. Lintang menatapnya, langsung menangkap beban di wajah Irfan. Tentu. Ada apa? Kamu kelihatan sedih. Ibu, semua orang jadi aneh. Kayaknya nggak ada yang mau dekat-dekat sama saya. Kayak saya bawa penyakit atau sesuatu. Apa saya melakukan kesalahan? Tanya Irfan, polos. Lintang menghela napas. Ia sudah mendengar desas-desus itu. Kamu tidak melakukan kesalahan, Irfan. Tapi, ada kabar buruk yang menyebar tentang kamu. Kabar buruk? Apa? Lintang ragu, tetapi ia tahu Irfan harus waspada. Ada yang bilang, kamu itu semacam mata-mata. Dikirim Pak Reno buat memata-matai karyawan lain. Irfan terpana. Matanya membelalak tidak percaya. Mata-mata. Saya. Tapi, itu konyol. Saya cuma OB. Saya bahkan gak ngerti apa-apa yang mereka kerjakan. Saya tahu, Irfan. Saya tahu itu tidak benar. Tenang Lintang, meletakkan tangannya di bahu Irfan. Tapi di tempat seperti ini, gosip bisa lebih tajam dari pisau. Apalagi kamu masuknya, berbeda. Orang-orang mudah berprasangka. Tapi siapa yang menyebarkan itu? Bang Andi? Tebak Irfan. Logikanya langsung menunjuk pada sumber yang paling mungkin. Sulit membuktikannya. Tapi kemungkinan besar iya. Kamu sudah membuatnya malu. Dia pasti tidak terima. Jelas Lintang. Kamu harus ekstra hati-hati sekarang. Kerjakan tugasmu dengan transparan. Selalu pastikan ada yang tahu kemana kamu pergi dan untuk apa. Dan jangan coba-coba membela diri atau melawan secara langsung. Itu hanya akan memperkeruh. Irfan mengangguk, tetapi hatinya terasa hancur. Ia datang ke sini dengan niat tulus untuk bekerja keras dan belajar. Tetapi ternyata, dunia ini penuh dengan permainan kotor yang tidak ia pahami. Saya cuma mau kerja yang baik, Mbak. Buat ibuku, buat diri saya sendiri. Kenapa harus susah seperti ini? Karena dunia tidak selalu adil, Irfan, kata Lintang dengan lembut. Tapi ingat, tidak semua orang percaya pada gosip itu. Saya tidak percaya. Dina juga tidak. Dan saya yakin Pak Reno juga tidak akan percaya omongan kosong seperti itu. Yang penting, kamu tetap pada jalanmu. Jangan biarkan mereka mengubah kebaikan hatimu. Nasihat Lintang sedikit menghibur, tetapi beban tetap ada. Sepanjang sisa hari itu, setiap langkah Irfan terasa diawasi. Bisik-bisik di belakangnya, tawa yang terhenti saat ia lewat, dan tatapan penuh curiga menjadi soundtrack baru hari-harinya. Di rumah, ibunya, Sari, melihat ada yang tidak beres. Kamu kenapa, Fen? Dari tadi diam terus. Ada masalah di kantor. Irfan ingin bercerita, tapi ia tidak mau membebani ibunya. Enggak, Bu. Cuma capek aja. Banyak kerjaan. Namun, Sari yang bijak bisa membaca anaknya. Jangan dipendam sendiri. Nak, ingat, kamu punya ibu. Dan kamu punya hati yang bersih. Tuhan gak akan tidur. Malam itu, Irfan sulit tidur. Bisikan, mata-mata, itu terus bergema di kepalanya. Ia merasa terasing di tengah keramaian, tersiksa oleh pandangan yang tidak ia mengerti. Ujian fisik membersihkan sudah ia lewati, tetapi ujian sosial ini terasa jauh lebih berat. Ia mulai mempertanyakan,
Apakah jas hujan biru itu adalah berkah atau kutukan? Apakah ia harus bertahan di tempat yang jelas-jelas tidak menginginkannya? Atau menyerah dan kembali ke halte yang akrab namun tanpa masa depan? Namun, dalam keputusasaan itu, api tekadnya belum padam. Ia ingat janjinya pada Reno. Ia ingat buku-buku yang mulai ia pahami. Dan ia ingat senyum ibunya. Ia tidak akan membiarkan bisikan iri hati memenangkan pertarungan ini. Ia harus menemukan cara, bukan untuk melawan dengan gosip, tetapi untuk membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia layak dipercaya. Pertempuran untuk diterima telah memasuki medan yang lebih berbahaya, medan persepsi dan opini. Waktu berjalan, membawa Irfan melampaui titik nadir perasaannya. Kabar angin yang menjadikannya, mata-mata, perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, bukan karena lenyap, tetapi karena kebosanan dan karena tidak pernah ada bukti nyata yang muncul. Orang-orang mulai kembali ke urusan mereka masing-masing, meski beberapa tatapan dingin masih sesekali tersisa. Namun, pelajaran pahit itu telah mengubah Irfan. Ia tidak lagi polos dan hanya mengikuti perintah. Ia belajar untuk mendokumentasikan tugasnya, berkomunikasi dengan jelas melalui chat kerja singkat ke Dina atau Lintang, dan selalu memastikan ada saksi atau catatan digital untuk setiap tugas di luar kebiasaan. Ia menjadi OB yang paling transparan dan terdokumentasi. Reno, yang tetap menerima laporan berkala dari Dina tentang perkembangan Irfan, memutuskan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih konkret sekaligus memberikan ruang bernapas bagi pemuda itu. Suatu sore, ia memanggil Irfan ke kantornya. "Irfan, saya dengar kamu sudah merapikan perpustakaan dengan baik," buka Reno, sambil menyuruh Irfan duduk. Suaranya hangat, berbeda dengan nada rapat-rapat resminya. "Iya, Pak. Sudah hampir selesai. Buku-bukunya sudah dikelompokkan berdasarkan kategori," jawab Irfan, duduk di tepi kursi dengan punggung tegak. "Saya punya tugas tambahan untukmu, sekaligus mungkin memberikanmu sedikit ketenangan dari hiruk-pikuk lantai utama," ujar Reno. "Saya ingin kamu menjadi penjaga dan pengelola tunggal untuk perpustakaan kecil kita itu. Selain menjaga kebersihan rutin, kamu juga bertugas mencatat peminjaman buku, meski sepi, dan yang lebih penting, membuat katalog digital sederhana. Dina akan mengajarimu menggunakan spreadsheet dasar. Apakah kamu bersedia?" Mata Irfan berbinar. Ini adalah tugas yang melibatkan kepercayaan dan sedikit keterampilan. Ia bisa kembali ke ruang yang memberinya rasa aman dan penuh pengetahuan. "Sangat bersedia, Pak. Saya akan belajar yang terbaik." "Bagus." Dan Reno berhenti sejenak, memandang Irfan dengan serius. "Perpustakaan itu juga bisa menjadi tempatmu belajar. Saya tidak melarangmu membaca buku-buku di sana. Bahkan, saya mendorongnya. Tapi ingat, pekerjaan utamamu harus tetap beres." "Pasti, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya." Ucapan terima kasih Irfan penuh dengan kelegaan dan harapan. Tugas baru itu menjadi penyelamat bagi Irfan. Ia menghabiskan sebagian waktunya di perpustakaan yang sunyi, jauh dari bisik-bisik dan tatapan curiga. Di sana, ia tidak hanya membersihkan dan mengatur, tetapi juga tenggelam dalam dunia baru. Ia mulai dengan buku-buku bisnis dasar, lalu beralih ke artikel tentang teknologi sederhana. Dina, setia pada janji Reno, memberinya akses ke perpustakaan digital perusahaan. Irfan menyimpan antusiasmenya seperti harta karun, belajar menggunakan komputer di ruang arsip pada jam istirahat, dengan sabar diajari oleh Lintang cara menggunakan spreadsheet untuk membuat katalog. Hubungannya dengan Lintang semakin erat. Mereka sering berbagi bekal makan siang di pantry belakang dekat perpustakaan. Lintang menjadi mentor informalnya, menjelaskan istilah-istilah korporat yang membingungkan, bahkan sesekali membagikan cerita tentang dinamika kantor. Jadi, sinergi, itu artinya kerjasama yang saling menguatkan. "Ya, Mbak?" tanya Irfan suatu siang, sambil menyantap nasi goreng buatan ibunya. "Tepat sekali. Kamu cepat tangkap," puji Lintang sambil tersenyum. "Dulu saya juga bingung waktu pertama kali dengar. Semua orang sok pakai istilah asing. Saya jadi mikir, jualan koran saya dulu juga ada sinerginya. Loh, sama tukang kopi di halte. Orang beli koran, terus lanjut beli kopi. Dia punya pelanggan. Saya juga dapat suasana yang rame." Lintang terkesima. "Lihat, kamu sudah berpikir seperti seorang pengusaha kecil."
Itu pola pikir yang bagus. Belajar di perpustakaan juga memberinya senjata untuk memahami konflik yang dialaminya. Ia membaca buku tentang komunikasi efektif dan psikologi sosial dasar. Ia mulai paham bahwa perilaku Andi mungkin berasal dari rasa tidak aman dan ancaman terhadap posisinya. Pemahaman ini tidak serta-merta menghilangkan sakitnya, tetapi memberinya perspektif untuk tidak membalas dengan emosi yang sama. Sementara itu, Andi, yang merasa senjata gosipnya mulai tumpul dan melihat Irfan justru mendapat posisi khusus sebagai pengelola perpustakaan, menjadi semakin frustrasi. Namun, pengawasan yang lebih ketat dari supervisor House Keeping setelah insiden dokumen, membuatnya kesulitan untuk berbuat onar secara langsung. Ia terpaksa menggerutu dari jauh. 6 bulan kemudian, perpustakaan itu telah berubah drastis. Rak-rak berdebu kini bersih dan teratur. Sebuah komputer tablet tua dipasang di meja kecil dekat pintu, menampilkan katalog digital sederhana buatan Irfan. Beberapa karyawan, terutama dari tim riset dan development, mulai singgah untuk meminjam buku atau sekadar mencari suasana tenang. Mereka berinteraksi dengan Irfan yang selalu siap membantu menemukan buku, dan lambat laun, prasangka buruk mereka mencair. Mereka melihat seorang pemuda rendah hati yang haus belajar, bukan mata-mata. Suatu hari, Reno secara diam-diam mengunjungi perpustakaan. Ia melihat Irfan sedang membantu seorang staf muda dari tim produk mencari referensi tentang desain aplikasi ramah pengguna. Irfan dengan lancar menunjukkan beberapa buku dan bahkan mencatat peminjamannya di tablet. Setelah staf itu pergi, Reno mendekat. "Kamu telah mengubah tempat ini, Irfan." Irfan terkejut, lalu tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya coba merawatnya sebaik mungkin. Lebih dari itu, kamu telah memberinya kehidupan." Reno berjalan menyusuri rak. Jarinya menyentuh punggung buku-buku yang rapi. "Dulu ini hanya gudang. Sekarang, ini adalah aset. Dan kamu adalah penjaga aset itu." Pujian itu tulus. Reno melihat bukan hanya pada ruangan yang tertata, tetapi pada transformasi dalam diri Irfan. Keraguan yang pernah dilontarkan Wijaya perlahan terjawab. Irfan tidak lagi menjadi beban atau sumber konflik. Ia telah menemukan ceruknya dan mengisinya dengan dedikasi. Di akhir tahun, dalam evaluasi kinerja seluruh staf, Reno secara khusus menyisihkan waktu untuk membahas posisi Irfan dengan Wijaya. "Jadi, tentang taruhan 3 bulan kita dulu?" tanya Reno, duduk di depan meja Wijaya. Wijaya mengangguk. Wajahnya lebih lunak. "Saya akui, saya salah menilainya." Laporan dari supervisor housekeeping dan beberapa kepala divisi yang menggunakan perpustakaan sangat positif. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menambah nilai dengan mengelola pengetahuan yang terabaikan. Dan insiden konflik yang saya khawatirkan ternyata tidak meluas. Justru, dia yang belajar mengatasinya dengan dewasa. "Jadi, kita perpanjang kontraknya, bahkan kita naikkan levelnya menjadi staf administrasi perpustakaan dan logistik ringan, dengan penyesuaian gaji tentunya," usul Reno. Wijaya berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya. "Setuju. Dia sudah membuktikan diri. Dan kali ini, kita akan lakukan melalui prosedur HRD yang resmi." Ketika kabar kenaikan posisi dan gaji itu disampaikan ke Irfan oleh Dina, ia hampir tidak percaya. Ia memegang surat penetapan itu, tangannya gemetar. Air mata kebahagiaan menitik di kertas. Ini bukan lagi sekadar balas budi, ini adalah pengakuan atas usahanya. Malam harinya, di rumah kecil mereka, Irfan memberikan amplop pertama dari gaji barunya kepada ibunya. Sari menangis haru, memeluk anaknya erat-erat. "Ayahmu pasti bangga padamu, Nak. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu tetap jadi orang baik di tengah segala kesulitan." Irfan melihat keluar jendela. Malam itu cerah. Ia teringat pada hujan deras, jas hujan biru, dan kepanikan seorang pria berjas mahal. Perjalanannya masih panjang. Masih banyak yang harus dipelajari, tantangan baru yang akan datang. Tapi ia kini berdiri di atas akar yang lebih kuat. Akar ketekunan, pengetahuan yang mulai bertumbuh, dan beberapa hubungan manusia yang tulus. Ia telah melalui ujian penolakan dan fitnah, dan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Dunia baru yang asing itu perlahan mulai terasa seperti rumah.
Dan semua itu berawal dari sebuah pilihan sederhana di tengah hujan, menolong dengan tulus, meski sendiri kehilangan pelindung. Kini ia sadar, pelindung terbaik bukanlah jas hujan, melainkan karakter yang kuat dan pikiran yang selalu haus akan kebaikan dan ilmu. Perjalanan Irfan, sang penjual koran, sebagai bagian dari PT Tekno Maju Cepat, baru saja dimulai dengan pondasi yang kokoh. Dan di lemari kantor Reno, jas hujan biru itu tetap tergantung, bukan lagi sebagai simbol hutang budi, tetapi sebagai monumen kecil bagi sebuah awal yang sederhana dari sebuah transformasi yang luar biasa.